Emperor's Domination Chapter 111. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 111 Bab 111, Kera Pemanggul Langit 1. 8 Gale Blades. Pada saat ini, Li Qiye mengucapkan suara panjang dan berteriak. Nikmati teknik favorit Little Brat Minren. Selesai dengan kata-kata ini, bayangan Blades ganda tak terlihat menjadi lebih cepat dan 8 ujung pisau menyapu semua arah. Tiba-tiba, ada hujan darah yang mendalam. Li Qiye mengamuk di tengah-tengah serigala dan membunuh mereka dengan cara yang paling jelas. Tidak lama kemudian, ada tumpukan mayat sementara darah mengalir seperti sungai. Bau darah menusuk hidung, menyebabkan perasaan mual. Li Qiye melepaskan 7 bilah demi 7 langkah, dan ujung bilahnya meroket. The Dual Blades yang tak terlihat sangat luar biasa. Meskipun mereka terbuat dari baja fana, setelah mengumpulkan esensi Kaisar Immortal Minren, mereka tidak kurang dari Life Tracer. Dalam waktu singkat, Li Qiye telah membunuh begitu banyak serigala sehingga dia kehilangan hitungan. Roar akhirnya. Earthwolf Monarch, pada usia 3000 tahun, mengeluarkan suara sedih. Pisau segera memotong lehernya. Kepala Wolf Monarch seperti logam emas. Kukunya tajam seperti baja dingin, dan taringnya bahkan bisa merobek baju besi dengan kecepatan seperti kilat. Namun, di bawah kehadiran Dual Blades yang tak terlihat, lehernya hanya bisa terpotong seketika. Ketika kepalanya jatuh ke lantai, Li Qiye, dengan kedua tangan bersilang di belakang punggungnya, tiba-tiba melepaskan pisau backhanded, seperti kupu-kupu yang bermain dengan bunga, langsung melalui tulang rusuknya. Darah segar terangkat dan sosok di belakang Li Qiye membeku. Pisau ganda mengayunkan sosok itu menjadi 2 bagian. Ini bukan serigala, tapi monster yang aneh. Itu memiliki tubuh musang, dengan 2 sayap menonjol dari tulang rusuknya. Ada cabang pohon tua di atas kepalanya. Monster ini adalah binatang berkaki 4 atau roh umur panjang. Di mana ada serigala bumi, akan ada roh tanaman seretan penghisap darah. Sayangnya, aku telah memperhatikan kamu sebelumnya. Petik 2. Li Qiye menyarungkan pedangnya dan tersenyum santai sambil melihat monster yang jatuh. Monster ini memiliki mata yang terbuka lebar karena siap melakukan serangan menyelinap. Namun, itu tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sebelum disambar oleh Li Qiye. Diperkirakan itu bisa membunuh Li Qiye dengan serangan mendadak, tetapi Li Qiye lebih cepat. Roh umur panjang adalah eksistensi sengit yang terkenal, seperti binatang buas surgawi, di dunia ini. Namun, roh umur panjang bahkan lebih menakutkan daripada binatang surgawi. Binatang surgawi dan roh umur panjang adalah 2 ras yang sama sekali berbeda. The Heavenly Beast dalam legenda yang muncul di awal, selama era para dewa, dikenal sebagai beberapa makhluk paling kuno. Hal yang paling mengerikan tentang Beast surgawi adalah mereka memiliki tubuh yang sangat kuat yang mampu menghentikan Life Treasures dan True Treasures. Cakar mereka bahkan bisa merobek Life Treasures dan armor saleh. Adapun roh umur panjang, ada 2 klaim yang berbeda untuk asal mereka. Seseorang percaya bahwa itu adalah jenis monster yang diangkat oleh dunia. Klaim lain berasumsi bahwa mereka adalah iblis dengan darah iblis abadi. Namun, seperti apa garis keturunan iblis abadi itu, tidak ada yang tahu pasti. Bagaimanapun, kebanyakan orang percaya pada klaim kedua dan menganggap roh umur panjang sebagai makhluk jahat. Umur yang sama seperti binatang surgawi dan roh panjang umur dekat dalam kekuasaan. Tetapi bagi para pembudidaya, roh umur panjang lebih menakutkan. Alasannya sangat sederhana. Untuk binatang surgawi, ketika ada orang yang menyerang wilayahnya, ia akan muncul dan bertarung, dan bahkan akan memakan manusia. Namun, roh umur panjang berbeda. Ketika orang-orang berada di hutan belantara, mereka bisa secara tidak sengaja menjadi sasaran oleh roh umur panjang. Setelah ditargetkan, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Roh umur panjang seperti hantu dalam gelap. Mereka sering datang dan pergi tanpa memberikan bayangan. Mereka tidak memiliki tubuh yang kuat dan tak tertandingi seperti binatang surgawi. Juga tidak memiliki cakar yang tajam. Tetapi roh umur panjang dapat meminjam kekuatan langit dan bumi dan menggunakan Grendel untuk membunuh musuh. Setelah roh umur panjang mengambil tindakan, itu biasanya akan menjadi pembunuhan 1 pukulan. Mereka tidak akan bergerak kecuali mereka yakin dan kemudian, mereka juga akan menghisap darah kering dari mangsa mereka. Dengan demikian, ada perkataan di antara para pembudidaya, bertemu dengan binatang surgawi. Ada kesempatan untuk bertahan hidup, bertemu dengan roh panjang umur. Kecuali itu mati, kamu akan mati. Meski begitu, roh umur panjang masih sama berharganya dengan binatang surgawi. Darah umur panjang arwah adalah bahan obat utama obat darah. Juga, cincin kehidupan roh-roh ini digunakan oleh para kultivator untuk menciptakan harta umur panjang umur. Ada satu hal khusus tentang roh umur panjang. Mereka seperti pohon-pohon, dan mereka memiliki cincin kehidupan. 1 tahun akan setara dengan 1 cincin. Melihat tubuh para serigala yang tersebar di tanah,
Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan perasaan tak berdaya. Dengan begitu banyak tubuh, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan sumsum dan tulang dari mereka, tetapi tidak ada pilihan lain. Saat ini, Yayasan Sekte masih dangkal dan kekurangan sumber daya. Murid-murid baru benar-benar membutuhkan sumsum dan tulang ini. Li Qiye membunuh banyak binatang buas dan arwah dalam perjalanan menuju barat. Binatang dan roh menjadi lebih kuat. Pada awalnya, dia bisa keluar tanpa cedera, tetapi kemudian, menggunakan semua kemampuannya untuk membunuh monster yang kuat, dia menjadi terluka di banyak tempat. Meskipun demikian, Li Qiye menjadi lebih ganas dan haus darah semakin ia berjuang. Secara tidak sengaja, tubuhnya membawa kehadiran ganas dan memiliki aura pembunuh. Aura ini menjadi lebih jasmani. Tatapan Li Qiye membuat orang lain merasa seolah-olah ada binatang buas yang mengawasi mereka, sehingga menimbulkan bulu kuduk. Pertempuran yang kejam dan tidak berbelas kasih adalah ujian terbaik bagi Li Qiye, jenis latihan iblis terbaik. Berjuang di tempat yang berbahaya adalah cara terbaik bagi Li Qiye untuk mendapatkan kembali sensasi tahun itu. Ketika ia merencanakan melawan seluruh dunia, perasaan terbang bebas tinggi di langit dan menyelam jauh ke laut. Membunuh, Li Qiye meraung dan transformasi ruang gelap muncul. Dunia tidak lagi memiliki celah spasial. Dia segera muncul di hadapan roh umur panjang dan menebasnya dari belakang. Tanaman burung yang seram ini berumur 50.000 tahun. Dari bawah pedangnya, tiba-tiba menghilang. Li Qiye tahu ini adalah pertanda buruk dan dia merasakan sakit dari belakangnya. Bahkan dengan kecepatan maksimumnya, dia masih disayat oleh daun rune dari Sinister Bird Plant, dan darahnya mulai menyembur dari luka itu. Roh umur panjang berumur 50.000 tahun adalah keberadaan yang menakutkan. Bahkan pembudidaya di tingkat pahlawan bernama akan merasa bosan dengan mereka. Pemenang antara keduanya tidak akan jelas. Bayangan Li Qiye langsung menyala dan tubuhnya melonjak tinggi. Saat bayangannya muncul kembali, dia sudah 1000 zang pergi. Dia menghilang dan muncul kembali berulang kali. 6 varian Kunpeng, transformasi ruang gelap, ruang milik kehendak aku. Li Qiye telah menguasai kebenaran mendalam dari 6 varian Kunpeng, tetapi kultivasinya masih dangkal. Kalau tidak, dengan transformasi ruang gelap, dia bisa dengan mudah melakukan perjalanan 1000 mil dengan satu langkah. Pabrik burung yang seram juga mengejar Li Qiye, yang tiba-tiba melarikan diri. Itu melintas dan menghilang menuju arah Li Qiye. Li Qiye berlari ke hutan lebat dan akhirnya berakhir di puncak. Kecepatan pabrik burung yang seram juga menakutkan dan terus mengejar Li Qiye. Namun, setelah mencapai puncak ini, sosok berkedip Li Qiye menghilang sepenuhnya. Setelah dikunci ke mangsa, pabrik burung yang seram tidak akan pernah membiarkannya pergi, jadi segera melayang di udara untuk menemukan Li Qiye. Tapi tiba-tiba, Li Qiye muncul di belakangnya dengan transformasi ruang gelap. Tidak ada jarak di antara keduanya. Sinister Bird Plant melintas, ingin melarikan diri. Ini adalah alasan mengapa roh umur panjang sangat menjengkelkan untuk dihadapi. Mereka seperti hantu dan tidak akan bertarung secara langsung. Setelah gagal melakukan serangan, mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan lain. Sudah terlambat, Sinister Bird, orang tua ini sudah muak denganmu. Li Qiye meraung. Dia mengarahkan jarinya ke langit dan berteriak, rasakan surga akan rahasia hukum. Ledakan. Dengan satu jari menantang langit, dada Li Qiye tiba-tiba menjadi seterang langit. Tanaman burung yang seram kehilangan warnanya karena aura yang kuat turun dari langit. Jari Li Qiye, dalam sekejap, menjadi kehendak surga. Siapa yang berani tidak mengikuti kehendak langit? Jari ini menjadi kehendak surga. Dengan kecemerlangan yang menyertainya, satu jari mengusung kekuatan 10.000 daos. Tidak, roh itu berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tidak ada kesempatan. Sebagai roh umur panjang, itu bisa menyalurkan Grand Dao, tetapi di bawah kehendak surga, itu tidak dapat berkomunikasi dengan Grand Dao. Di bawah kehendak surga, bagaimana kunang-kunang bisa dibandingkan dengan kecemerlangan bulan? Darah meledak bersama dengan bulu yang mengambang. Di bawah satu jari ini, pabrik burung yang seram menjadi abu yang tersebar dan menyebarkan asap. Heaven's Will Secret Laws sangat menakutkan. Semua hukum pantas kaisar, tidak peduli seberapa kuat, akan pucat dibandingkan surga sendiri yang akan memerintah 10.000 daos. Di bawah dao surga, kekuatan 10.000 dao tampaknya tidak signifikan. Inilah sebabnya, setiap kali penggarap bertempur melawan musuh-musuh mereka, ketakutan terburuk mereka adalah untuk bertemu dengan hukum kehendak surga. Ini adalah pencapaian tertinggi seorang kaisar abadi setelah memikul kehendak surga. Tidak ada yang bisa melebihi hukum rahasia surga. Hukum rahasia kehendak berat Minren kecil ini benar-benar menakjubkan. Li Qiye bergumam. Dia kemudian menutupi pembukaan lukanya. Rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga bahkan Li Qiye harus mengertakkan giginya untuk menahan sensasi.
Li Qiye meminjam Daylight Sky Merit Law untuk membantu cleansing Inchance Ancient Sect menemukan Daylight Sky Immortal Secret, tetapi ia juga mempraktikannya ketika itu nyaman. Tentu saja, dia tahu tentang kekuatan mengerikan hukum rahasia kehendak surga, tetapi dia berusaha sebaik-baiknya untuk tidak menggunakannya. Hukum rahasia kehendak surga ini akan menyebabkan orang lain ngiler. Sekte tidak ingin membiarkan orang lain mengetahuinya saat ini, jika tidak, banyak sekte dan bangsa yang sangat kuat akan menjadi iri dengan keserakahan. Li Qiye juga tidak ingin terlalu mengandalkan hukum rahasia kehendak surga, ia memiliki banyak cara lain. Ketika itu tidak perlu, dia tidak akan menggunakannya. Setelah membunuh pabrik burung yang seram, Li Qiye menghilang dan terus menuju ke barat. Jauh di jurang dan di dalam gua yang dalam, Li Qiye berjongkok di dalam dan menyalurkan hukum kelayakan revolusi Crescent Sun. Dia juga mengaktifkan darahnya untuk membentuk 6 varian Kunpeng, sambil melahap energi langit dan bumi. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 112. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 112 Bab 112, Kera Pemanggul Langit 2. Esensi dunia terlalu padat di sini. Dalam periode waktu yang begitu singkat, energi dunia dengan cepat mengalir ke Li Qiye seperti sungai, ke istana masternya di mana esensi diserap oleh takdir sejati. Li Qiye terus pergi ke barat sambil bercocok tanam dan bergerak pada saat yang sama. Di luar membunuh binatang surgawi dan roh umur panjang, dia juga menggunakan esensi tempat ini untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, Li Qiye akhirnya menciptakan istana takdir keduanya. Sebagai wakil istana, itu bahkan lebih besar dari istana master. Istana takdir kedua tidak memiliki takdir sejati, tetapi ketika takdir sejati menyerap esensi dunia, ia juga bisa memindahkan esensi dunia ke dalam takdir istana kedua. Setelah membuka istana nasib baru, itu akan perlu dipasok dengan energi dunia. Tanpa energi, itu tidak akan dapat memiliki mata air yang memancar atau api yang menyala dan tanah yang patah. Ada 5 level di ranah istana sementara. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah One Starting Palace, 2 Gushing Springs, 3 Igniting Fire, 4 Breaking Grounds, dan 5 Rising Pillars. The One Starting Palace adalah pembentukan nasib istana baru di Meridian Nigong. 2 Gushing Springs adalah tentang membangun rute dengan Spring of Life. 3 api yang menyala adalah tentang meningkatkan api kehidupan, memungkinkan esensi seseorang menjadi sekuat api. Perbedaan lain antara master dan wakil istana adalah bahwa istana master secara alami memiliki mata air kehidupan, sebuah kuali kehidupan, pohon kehidupan, dan pilar kehidupan. Hanya setelah budidaya dapat wakil istana juga memiliki hal-hal ini. Pada saat ini, di dalam Fish Palace, esensi api membakar dan mata air kehidupan dipenuhi dengan air, bersama dengan pohon kehidupan yang cemerlang. Ledakan. Pada saat ini, di istana takdir kedua, ada ledakan keras. Pilar kehidupan tiba-tiba bangkit dan lambang Grendau terus melayang, mengisi istana dengan esensi dunia. Li Qiye telah berhasil menembus ke tingkat 5 pilar meningkat. Setelah langkah ini adalah realem umur panjang batin. Faktanya, menggunakan properti luar biasa dari hukum Merit Sun Revolving Crescent, Li Qiye bisa menembus tingkat ini jauh lebih awal, tetapi karena masalah sekte, kecepatan kultivasinya tertunda untuk beberapa waktu. Setelah memasuki Evil Invested Ridge, energi dunia di sini sangat padat sehingga sangat membantu kecepatan kultivasi Li Qiye. Bang bang bang. Dunia sangat cerah saat ini. Di kedalaman Evil Invested Ridge, di pegunungan terpencil, tampaknya ada 2 raksasa yang bertarung. Keduanya bertempur sampai bumi retak dan langit membeku, menghancurkan sungai dan menghancurkan gunung-gunung. Saat ini, tubuh Li Qiye tertabrak terbang melewati 5 gunung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, lawannya tidak lebih baik, itu rusak oleh neraka Li Qiye menekan fisik Gadli. Seluruh tulang rusuknya hancur dan tubuh raksasa terus mundur ke belakang, menghancurkan banyak gunung. Li Qiye bangkit dari puing-puing dan meludahkan darah. Matanya menjadi cerah, dan saat ia menyalurkan fisik penindasan Gadli neraka, tulang-tulangnya mulai bergetar. Semua tulang yang patah, bersama dengan ototnya, terhubung bersama sekali lagi. Lawan Li Qiye adalah kera raksasa, menjulang pada ketinggian 1000 zang. Itu cukup besar untuk menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan melintasi sungai dengan satu langkah. The Sky Soldering AP, binatang surgawi pada usia 200.000 tahun. Bahkan seorang Royal Noble tidak akan berani memprovokasi seseorang dan harus menempuh jalan panjang. Namun, Li Qiye hanya harus pergi dan melawannya. Pada saat ini, Li Qiye telah bertemu lawannya. Dibandingkan dengan roh umur panjang, Li Qiye lebih memilih binatang surgawi. Karena mereka mengandalkan konfrontasi langsung, akan lebih mudah untuk mengaktifkan potensi tersembunyi dari Hell Suppressing Godly Physique.
Hanya dalam krisis hidup dan mati dia dapat memperbaiki potensi maksimum dari fisik ini. Kedua belah pihak tidak menggunakan teknik atau hukum apapun. Mereka hanya berhadapan dengan kekuatan murni dari tabrakan tubuh fisik mereka. Orang dengan tawa terakhir tidak akan menjadi orang dengan kultivasi yang lebih tinggi atau teknik halus, tetapi orang dengan tubuh terkuat. Datang lagi, Li Qiye berteriak dengan gila lagi. Dia seperti sapi gila, bergegas maju. Setiap langkahnya menghancurkan bumi, meledakkan tanah yang menjadi puing-puing. Bagi binatang surgawi seperti kera yang memanggul langit, sikap Li Qiye provokatif dan dia menantang kehormatannya. Itu adalah monster raksasa yang menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan musuh. Dengan satu kaki, itu bisa menghancurkan gunung. Jika menjadi gila, itu bisa menghancurkan gunung 10.000 zang dengan satu pukulan. Namun, manusia, seukuran seekor semut, berani bersaing secara fisik dengannya, ini sangat menghina. Jadi, kera pemanggul langit meraung dan juga bergegas ke depan, memancarkan ledakan yang keras, membekukan langit dan menghancurkan bumi. Dengan bang terakhir, Li Qiye melompat di atas gunung. Dia menggunakan Hell Suppressing Godly Physique untuk menghancurkan gunung ini dan menggunakan momentum untuk mendorong dirinya ke depan sambil menyalurkan fisiknya ke batas maksimum. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan. Seperti dua gunung yang saling bertabrakan, mereka menghancurkan puncak di dekatnya. Darah disemprotkan seperti pegas di udara. Kedua belah pihak terbang lebih dari 1.000 mil jauhnya. Li Qiye menabrak seluruh gunung sementara Sky Soldering AP juga menghancurkan beberapa puncak. Li Qiye berlumuran darah, dan ada celah di sekujur tubuhnya. Neraka yang menekan fisik ilahi itu keras dan berat, untuk mematahkannya lebih penghalang daripada mencapai surga. Namun, pada saat ini, Li Qiye benar-benar telah bertemu lawannya. Persaingan fisik antara keduanya masih belum diputuskan. Tubuh Li Qiye hampir pecah, tapi Sky Soldering AP tidak lebih baik. Membunuh, perang masih jauh dari selesai. Li Qiye dengan gila bergegas maju, lagi, dengan teriakan perang yang keras. Adapun kera pemanggul langit, itu tidak mau kalah dari semut, jadi itu juga memulai pelanggaran pada Li Qiye. Bum bum bum, dalam waktu singkat, mereka bertukar banyak pukulan. Jika penonton melihat ini, mata mereka akan jatuh ke lantai karena pemandangan yang spektakuler ini. Satu orang dan satu kera, saling bertarung di gunung yang sunyi ini, mereka bertabrakan tanpa istirahat. Tidak menggunakan teknik atau hukum atau harta, hanya tubuh melawan tubuh. Jika orang-orang melihat bagaimana surga menentang Li Qiye dengan tubuhnya yang tak tertandingi, mereka akan dengan cepat kehilangan semua warna. Dia hanya di ranah umur panjang batin, namun fisiknya setara dengan Royal Noblesse, atau bahkan makhluk tercerahkan. Ini adalah fisik yang mengerikan. Jika itu bukan penyelesaian Grand Saint Fisik, maka setidaknya, itu masih akan menjadi penyelesaian Grand King Fisik. Orang harus menyadari bahwa penyelesaian besar King Fisik dapat dengan mudah menghancurkan Royal Noblesse dan Enlightened Beings, fisik yang sangat menakutkan. Bang, pertempuran ini berlangsung sepanjang hari. Akhirnya, dua raksasa jatuh ke tanah, membelah sungai dan menghancurkan bumi. Darah kera pemanggul langit dicat merah tua ini. Adapun Li Qiye, dia juga berada di ranjang kematiannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terkoyak, tetapi dia masih tersenyum cerah. Kompetisi fisik absolut ini, dia adalah orang terakhir yang tersenyum, fisik immortal tertinggi, itu nomor satu di dunia ini. Meskipun Li Qiye memiliki banyak metode untuk membunuh Sky Soldering AP, seperti skema, tetapi itu akan menghilangkan kesenangan dari tantangan. Bagi Li Qiye, hanya pertarungan yang sulit seperti ini yang merupakan tantangan nyata. Li Qiye harus berbaring di sana selama 1 bulan penuh sebelum akhirnya menyembuhkan luka-lukanya. Dalam proses ini, energi darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir naik dan turun, seperti mata air, untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah 1 bulan, Li Qiye mengekstraksi sumsum binatang dan tulang dao dari kera pemanggul langit dan terus menuju ke barat. Ketika Li Qiye mengasah kultivasinya sendiri, keaktifan baru saja dimulai di Evil Infested Ridge. Yang benar adalah bahwa, karena Evil Infested Ridge dibuka lebih awal dan berada di luar harapan semua orang, banyak sekte dan negara melewatkan kesempatan untuk masuk kali ini. Sejak awal, Kerajaan Permata Surgawi, sebagai tuan rumah, sudah mulai menghapus sekte kecil dan pembudidaya tanpa sekte yang mencoba masuk selama kekacauan. Orang pintar akan pergi, jika tidak, mereka akan mati di tangan para bangsawan kerajaan dari Kerajaan Permata Surgawi, dan mayat mereka akan tetap berada di punggung bukit ini. Tentu saja, bagi beberapa dari orang-orang ini, Evil Infested Ridge dipenuhi dengan godaan. Bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Kerajaan Permata Surgawi, mereka masih bersembunyi di berbagai tempat di dalam dan berharap beruntung bahwa seluruh pasukan mereka tidak akan dimusnahkan. Sebagai tuan rumah, Kerajaan Permata Surgawi menjaga ketertiban.
Hanya sekte besar, negara kuat, atau pakar ekstrim yang diizinkan memasuki punggungan. Mereka telah berangkat dan memulai perjalanan untuk menemukan harta karun di dalam. Karena kenyataan bahwa hanya pembudidaya di bawah alam Sein kuno yang bisa memasuki punggungan, itu berarti makhluk tercerahkan adalah pembudidaya paling kuat di dalam, dan bahwa mereka bisa mendominasi satu arah. Namun, melawan bahaya Evil Invested Ridge, makhluk-makhluk tercerahkan tidak cukup. Orang harus tahu bahwa, tidak menyebutkan juta tahun binatang surgawi dan roh umur panjang, ketika bertemu dengan hewan surgawi dan umur panjang umur yang baru berusia 300.000 tahun, bahkan makhluk tercerahkan harus mundur. Terhadap binatang buas kuno ini, bahkan para orang suci kuno hanya bisa dimakan hidup-hidup. Faktanya, setelah akhir dari era Dao sulit baru-baru ini, tidak banyak makhluk tercerahkan keluar karena sangat sedikit orang menerobos ke tingkat makhluk tercerahkan selama era Dao sulit. Selama 30.000 tahun terakhir, banyak makhluk tercerahkan menghilang ke bumi begitu lama dan tidak akan dengan mudah keluar. 1. Di dalam punggung bukit, tidak ada banyak makhluk tercerahkan, hanya sekte besar dan negara-negara kuat yang memiliki beberapa. Kekuatan utama terdiri dari pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan. Banyak sekte dan bangsa kuno meninggalkan kesempatan besar ini kepada generasi muda mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak sekte membentuk aliansi yang kuat, itu untuk menghadapi bahaya di dalam Evil Invested Ridge. Tentu saja, ada beberapa eksistensi kuat yang memiliki unit yang mampu dan tidak membentuk aliansi dengan yang lain. Mereka hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memasuki punggungan, seperti Kerajaan Selatan Surgawi, Klan Jiangzuo, Kerajaan Permata Surgawi. 1. Dalam novel ini, jika pembudidaya ingin hidup lama, mereka mengubur diri di bawah bumi untuk hibernasi yang lama, terutama di tingkat leluhur. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 113. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 113 Bab 113, Tembaga Hijau, 1. Dalam 30.000 tahun terakhir, beberapa orang membagi daerah di dalam punggung bukit menjadi banyak daerah, dan masing-masing wilayah memiliki panjang sekitar 3 hingga 5.000 mil. Tentu saja, jarak ini dihitung mulai dari pintu yang baru saja mereka datangi. Zona awal pertama dalam radius 5.000 mil dianggap area umum. Meskipun ada binatang surgawi dan roh panjang umur di tempat ini, mereka semua berusia di bawah 10.000 tahun. Bagi sekte dan bangsa yang kuat, daerah ini aman bagi orang untuk bergerak bebas. Dari 5 hingga 8.000 mil jauhnya, itu disebut area panen. Daerah ini cocok untuk para murid dari sekte-sekte ini untuk menemukan harta dan membunuh binatang surgawi dan roh umur panjang untuk sumsum binatang mereka, tulang Dao, darah umur panjang, dan cincin kehidupan. Ditambah lagi, bahayanya tidak besar di daerah ini. Dengan demikian, untuk sekte yang kuat, wilayah ini milik mereka untuk murid-murid mereka. Sekitar radius 9 hingga 15.000 mil terletak area tantangan. Hanya Royal Nobles yang berani masuk. Ada banyak binatang berumur 100.000 tahun di tempat ini. Murid biasa hanya akan mencari mati jika mereka masuk. Daerah ini adalah zona untuk para pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan karena barang-barang di sini lebih cocok untuk mereka dan mereka biasanya menghasilkan hasil superlatif. 20.000 mil jauhnya adalah daerah berbahaya. Hanya makhluk tercerahkan yang berani pergi dan menggali harta karun dan membunuh binatang buas di zona ini. Setelah 20.000 mil adalah daerah yang sangat berbahaya. Betapa berbahayanya itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Jika seseorang beruntung, maka mereka akan bertemu dengan 500.000 tahun binatang buas. Jika kekayaan seseorang layak, maka mereka akan bertemu dengan 300.000 tahun binatang buas. Secara alami, area-area ini melahirkan banyak harta dan logam, bersama dengan tanaman obat. Mayat binatang ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan akan membuat orang lain menjadi berair, juga. Setelah 30.000 mil, tidak ada yang berani terlibat dengan daerah ini. Ada beberapa yang menganggap ini sebagai tanah tak bertuan. Ada kesempatan untuk bertemu dengan binatang berumur 1 juta tahun di dalam area ini. Masuk ke dalam hanyalah mencari kematian. Bahkan makhluk tercerahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang buas ini. 1. Adapun seberapa besar tanah tak bertuan ini, tidak ada yang jelas karena tidak ada yang pernah memasuki area ini. Itu bunuh diri untuk masuk. Ada rumor bahwa jauh di dalam Evil Invested Ridge adalah makhluk ganas yang legendaris. Beberapa mengatakan bahwa akan ada binatang surgawi dan roh panjang umur pada usia 3 juta tahun, atau bahkan lebih tua, mereka adalah yang tertinggi dari keberadaan. Bahkan jika paragon berbudi luhur bertemu dengan binatang buas ini, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Rumor lain menyatakan bahwa ada iblis jahat yang bersembunyi di dalam legenda hidup iblis. Bahkan paragon berbudi hanya akan mencari kematian ketika mereka bertemu dengannya.
Tidak peduli apa, tidak ada yang berani memasuki tanah tidak bertuan, apalagi bagian terdalam dari Evil Invested Ridge. Sekte di dalam punggungan segera mengambil tindakan. Tidak ada yang ingin berlama-lama bahkan setengah detik karena orang lain bisa mengambil wilayah mereka selama menunggu ini. Dalam waktu singkat, daerah terpencil ini menjadi sangat hidup. Sekte yang tahu bahwa mereka biasa menduduki area umum dan menyerbu tempat ini secara menyeluruh untuk menemukan harta karun. Sekte kuat pergi ke area panen. Semua sekte ini memiliki elit yang jumlahnya dari beberapa ratus hingga 1000. Mereka seperti tsunami ketika mereka menyapu bis surgawi dan bis umur panjang di zona ini untuk darah umur panjang mereka dan tulang dao. Adapun daerah tantangan, hanya garis keturunan besar yang mengklaim wilayah ini. Hanya kerajaan selatan surgawi, klan Jiangzuo, dan kerajaan permata surgawi yang berani masuk. Adapun Violet Cloud Sekte dan Danau Flying Dragon, mereka hanya bisa memasuki area panen. Little One Gewa benar-benar menggali sepotong 3 runes Grand Dao Metal. Di punggung bukit ini, banyak mata menatap orang lain. Setiap sekte yang bisa mendapatkan sesuatu yang baik tidak bisa menyembunyikannya dari mata orang lain. Sekte Master Fei Xiezong dapat memetik buah hijau dan berusia 80.000 tahun. Dia cukup beruntung untuk menemukan buah roh untuk pengobatan darah. Petik 2. Baoju Sekte dan Aliansi Daohe mengejar roh panjang umur 180.000 tahun untuk lebih dari 1000 mil sebelum mereka dapat berbagi darah umur panjang dan cincin kehidupan. Tentu, ada juga sekte yang bekerja bersama untuk menyergap binatang buas untuk darah dan tulang mereka. Tanah Suci Jisan menggali lubang yang dalam 1000 zang di puncak gunung dan mampu menemukan besi 5 rune raja. Ada juga sekte yang mengumpulkan murid-murid mereka untuk menggali tanah, dan mereka menemukan Grand Dao Life Metals. Grand Dao Life Metals adalah bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan Life Treasures. Kultivator manapun bisa menggunakannya untuk memurnikan harta kehidupan mereka sendiri. Itu berbeda untuk harta sejati. Untuk seorang kultivator, hanya ada satu takdir sejati, jadi mayoritas dari mereka hanya memiliki satu harta sejati. Namun, Life Treasures berbeda. Salah satu dari logam ini dapat memurnikan 1 atau 2 Life Treasures. Jadi, bahan untuk Life Treasures dalam permintaan yang sangat tinggi, dan bahkan lebih panas daripada Destiny True Crystals. Ada 2 jenis bahan yang dibutuhkan untuk membuat Life Treasure. Pertama, Grand Dao Life Metals. Kedua, tulang dao dari Heavenly Beast. Tulang dao bisa didapatkan dengan membunuh bis surgawi, tetapi Grand Dao Life Metals harus digali dari tanah. Ditambah lagi, logam berkadar lebih tinggi hanya ditemukan di daerah berbahaya. Grand Dao Life Metals, pil roh dan tanaman obat, sumsum binatang dan tulang dao. Setiap pembudidaya yang datang ke Bukit Jahat Berkembang semua memiliki semacam panen yang bermanfaat. Berita terus datang, tetapi Evil Invested Ridge juga bermandikan darah. Darah ini tidak hanya milik binatang surgawi dan roh umur panjang, tetapi juga dari pembudidaya yang mati di tangan binatang buas itu. Pangeran mahkota dari negara penggulingan kota kehilangan 300 ahli dan darah mereka disedot kering hanya untuk membunuh roh umur panjang berumur 100.000 tahun. Ketika para pembudidaya membunuh roh umur panjang, binatang buas dan roh-roh di dalam Evil Invested Ridge juga menganggap ini sebagai momen pesta besar. Banyak makhluk kuat terus bermanuver untuk berburu mangsanya sendiri. 500 murid dari Gunung Jantung mencari bertemu dengan binatang surgawi berumur 200.000 tahun. Mereka semua dibantai dalam pertempuran. Petik 2. Para murid lembah Sungai Merah secara tidak sengaja pergi ke gua api dan terperangkap sampai mati di dalam. Pada akhirnya, hanya Master Lembah yang bisa melarikan diri. Murid-murid lainnya dibakar menjadi abu. Petik 2. Namun, bahaya di punggungan itu tidak terbatas hanya pada hewan surgawi dan roh umur panjang. Ada alasan berbahaya yang bisa melahap manusia juga. Sialan. Pada titik ini, seluruh punggungan menjadi pesta besar. Apakah itu untuk para pembudidaya atau untuk binatang surgawi dan roh umur panjang? Kedua belah pihak mulai menyapu satu sama lain dan pemusnahan telah dimulai. Bau darah masih melekat di dunia ini. Meskipun ada kabar baik setiap hari, ada juga kisah-kisah mimpi buruk yang menyebar. Namun, sekte dan bangsa yang cukup kuat menang dalam semua pertempuran mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat mereka menyapu seluruh arah. Hasil panen mereka yang kaya membuat mata orang lain merah karena iri, seperti kerajaan permata surgawi atau kerajaan selatan surgawi. Jiangzuo membunuh binatang surgawi berusia 200.000 tahun. Dalam beberapa hari yang singkat, ada berita yang menyebabkan semua orang mengubah ekspresi dan gemetaran mereka. Binatang surgawi berumur 200.000 tahun. Bahkan seorang bangsawan kerajaan tidak bisa mengalahkan satu. Bagaimana Jiangzuo membunuhnya? Petik 2. Ada seseorang yang skeptis, dan bertanya. Jiangzuo memiliki 1000 pengendara yang membentuk Six Wise Monarchs Formation. Mereka menjebak binatang surgawi selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya membunuhnya. Petik 2.
Seorang saksi mata menjelaskan. Ketika bertemu dengan Heavenly Beast berusia 200.000 tahun, bahkan Royal Nobles akan merasa takut dan bahkan akan mundur. Namun Jiang Zuohou muda mampu membunuhnya, benar-benar luar biasa. Formasi 6 bijaksana. Seseorang yang mengetahui formasi besar ini mengambil napas dalam-dalam. Formasi Six Wise Monarchs adalah formasi besar klan Jiangzuo, yang digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu diciptakan oleh Raja Virtuous Jiangzuo, dan itu telah membunuh Raja Surgawi dan para raja berbudi luhur. Seseorang kagum dengan kekuatan Jiangzuo dan secara emosional berkata, meskipun Jiangzuo hanya dianugerahkan gelar Hou oleh negara, dia memiliki satu kaki di ranah Royal Noble dan sudah memiliki kekuatan seorang Royal Noble. Orang-orang diyakinkan dengan Jiangzuo dan juga iri dengan fakta bahwa ia dapat merebut sumsum binatang dan tulang dao dari binatang surgawi berumur 200.000 tahun. Ini adalah barang yang sangat luar biasa dan berharga. Nantian Hao untungnya masuk ke dalam gua kuno dan menyita tembaga hijau, bagian dari Six Runes Saint Copper. Kekuatan Jiangzuo membuat orang lain heran, tetapi keberuntungan Nantian Hao juga kebetulan. Hanya dalam beberapa hari, berita ini tersebar luas. Tembaga hijau, 6 rune, ini adalah barang yang bagus, bahkan jutaan kristal halus tidak akan mampu membelinya. Petik 2. Seseorang yang mendengar berita ini iri dan cemburu dan berkata, area tantangan memang memiliki banyak harta karun. Ia bahkan memiliki Six Runes Saint Copper. Petik 2. Mendengar kabar baik ini, banyak pembudidaya mengambil risiko dan berkelana ke area tantangan. Tentu saja, bagi banyak pembudidaya ini menyambut kematian mereka. Grand Dao Life Metals lahir secara alami ke dunia ini dan memiliki rune Dao bawaan. Hanya yang dengan rune Dao akan secara resmi disebut Grand Dao Life Metals. Masing-masing berisi rune Dao dari era kuno. Rune Dao ini disebut rune metal Grand Dao atau Grand Dao Life Metals. Bagi Life Treasures, logam-logam ini memang terlalu berharga. Sebagai contoh, ketika Grand Dao Life Metal memiliki Dao rune, Fire, seseorang dapat memperbaikinya menggunakan Violet Fire Merit, atau Lau Api-Api, untuk menciumnya dan mengubahnya menjadi Grand Dao Metal Rune. Menggunakan hukum jasa yang sesuai dengan elemen yang sama saat memurnikan logam-logam ini akan menghasilkan harta kehidupan dengan kekuatan 2 kali lipat. Ini adalah ungkapan yang berarti bahwa mereka bisa makan begitu banyak makhluk tercerahkan pada saat yang sama sehingga beberapa akan terjebak di dalam gigi mereka. Tetapi karena makhluk tercerahkan sangat lemah dan kecil, mereka tidak akan cukup. Satu-satunya hal yang benar-benar perlu kamu ketahui adalah bahwa ada rune di dalam logam ini. Dan menggunakan hukum jasa yang serupa untuk mencium mereka akan membuat Life Treasures lebih kuat. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 114. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 114 bab 114, Tembaga Hijau, 2. Tentu saja, kekuatan rune Dao ini tidak dapat diaktifkan oleh semua orang. Hanya para ahli di atas ranah kerajaan Nobel yang dapat benar-benar memanfaatkan kekuatan Grand Dao Life Runes. Satu Grand Dao Life Metal bisa berisi satu Grand Dao Life Rune, atau bahkan 2 atau 3. Singkatnya, semakin banyak rune ada, semakin berharga logam itu. Dapat dikatakan bahwa logam yang mengandung lebih dari 3 rune Dao akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan dengan sejuta kristal halus. Penggarap menamai logam yang memiliki 4 hingga 5 rune sebagai Raja Besi, yang memiliki 6 rune disebut Saint Coppers, dan yang memiliki 8 hingga 9 disebut Emas Abadi. Six Runes Sphere dan Copper adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata orang memerah karena keserakahan. Nilainya jauh lebih tinggi daripada sumsum binatang dan tulang dao yang diperoleh oleh Jiangzuo. Tidak heran mengapa orang tidak bisa membantu tetapi berani memasuki wilayah tantangan setelah mendengar berita itu. Seng Tiandao menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh roh umur panjang 150.000 tahun, dan dia keluar tanpa cedera. Tetapi ada pesan yang bahkan lebih mengejutkan yang datang dari Sekte Dewa Surgawi. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh roh umur panjang. Mendengar berita ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Roh umur panjang jauh lebih berbahaya daripada binatang surgawi. Menjadi sasaran oleh seseorang akan membuat orang merasa seperti ada gunung raksasa yang bersembunyi di belakang mereka. Membunuh satu sama sekali tidak terbayangkan. Ini adalah Royal Noble sejati. Dia jauh lebih kuat dari Jiangzuo. Bahkan orang yang tidak percaya harus mengakui bahwa Seng Tiandao terlalu tangguh. Seorang Royal Noble di usia yang begitu muda, ini adalah masalah yang patut ditiru. Ditambah lagi, di bawah situasi hari ini, Seng Tiandao tampak jauh lebih kuat daripada veteran Royal Noble. Royal Noble biasa tidak bisa dibandingkan dengannya, dan sama dengan para jenius lainnya di Grand Middle Territory. Seng Tiandao, lahir dengan nasib suci, talenta yang sangat tinggi, dan kecerdasan ekstrim, dia dengan mudah memahami Grand Dao dan hukum.
Petik 2. Seorang guru sekte dengan iri berseru dan melanjutkan. Memiliki keturunan seperti itu akan menjadi kepastian bahwa sekte Dewa Surgawi akan terus tumbuh. Aku takut Seng Tiandao tidak hanya menjadi raja yang fana. Di masa depan, dia bahkan mungkin melebihi nenek moyang sekte Dewa Surgawi. Petik 2. Memiliki murid seperti itu adalah hal yang patut ditiru. Sekte pasti akan menjadi makmur. Aku takut Dewi Li bahkan lebih kuat dari Seng Tiandao, dan bahkan lebih banyak surga yang menentang. Karena Seng Tiandao sangat baik, itu mengingatkan orang lain tentang jenius lain, Li Xuangyan. Kita harus ingat bahwa sebelumnya, Seng Tiandao menderita di bawah tangan Li Xuangyan. Dewi Li benar-benar menentang surga. Rumor mengatakan bahwa dia tidak hanya memiliki King Fisik, tetapi juga Saint Fate. Petik 2. Ketika datang ke Li Xuangyan, banyak pembudidaya dipindahkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Aku juga tahu bahwa Dewi Li memiliki potensi yang bahkan lebih tinggi daripada Seng Tiandao. Pada akhirnya, dia memiliki raja fisik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi paragon berbudi luhur tanpa kesulitan. Petik 2. Penggemarnya tidak bisa berhenti memuji. Ada perdebatan tentang istana takdir dan fisik. Beberapa merasa bahwa fisik lebih penting daripada Fate Palace sementara yang lain mengambil pandangan sebaliknya. Penggarap di sisi prinsip pertama merasa bahwa fisik mampu naik peringkat, King Fisik bisa menjadi Saint Fisik, atau bahkan Immortal Fisik yang tak terkalahkan. Namun, Istana Takdir tidak bisa melakukannya. Salah satunya terjebak dengan istana nasib bawaan dan tidak bisa memeringkatnya melalui budidaya. Adapun prinsip kedua, mereka menganggap Istana Takdir sebagai dasar budidaya. Meskipun fisik Xiantian memiliki keuntungan yang jelas, tetapi begitu kamu mencapai tahap akhir dalam kultivasi, untuk memahami undang-undang jasa yang mendalam dan menciptakan Grand Dao yang dipersonalisasi, orang akan membutuhkan bakat dan bakat. Inilah sebabnya orang berpikir bahwa Istana Takdir lebih penting daripada fisik. Mengenai Istana Nasib, Dewi Li tidak lebih buruk dari Seng Tiandao, tetapi Dewi Li juga lahir secara alami raja fisik. Seorang pendahulu dari generasi terakhir berkata, jika kita benar-benar berbicara tentang potensi, maka tidak ada yang bisa lebih baik daripada Dewi Li. Namun, Dewi Li telah bergabung dengan Sekte Kuno Dupa Pembersihan sementara Seng Tiandao memiliki bimbingan leluhur legendaris dari Sekte Dewa Surgawi. Dengan guru yang begitu bijaksana, bagaimana mungkin dia tidak terkalahkan? Petik 2. Ketika sampai pada leluhur Sekte Dewa Surgawi, semua orang menjadi diam. Bahkan yang arogan berubah hormat karena leluhur adalah pengikut Kaisar Abadi Takong. Ini semua karena hukum leluhur terkutuk dari 9 Saint Iblis Gerbang. Seorang kultivator muda merasa itu tidak adil dan berkata, siapa Dewi Li? Dia adalah peri yang mengunjungi dunia fana, tetapi kebetulan dia bertunangan dengan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Dan murid utama dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan ini, bagaimana mungkin dia layak mendapatkan seseorang seperti Dewi Li? Petik 2. Li Xuangyan adalah Dewi di mata generasi muda. Dengan begitu banyak penggemar, wajar saja bahwa ketika masalah ini muncul, banyak orang akan membenci Li Qiye sampai habis. Betul, seekor bunga di tengah tumpukan kotoran sapi. Li Qiye tidak hanya sekantong sedotan, tetapi juga seorang idiot. Bukankah dia hanya mengandalkan kekuatan Kaisar Abadi? Hanya sedikit kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Minren. Namun dia masih berani sombong ke langit yang tinggi. Suatu hari, dia bahkan tidak akan menyadari mengapa dia dibunuh. Petik 2. Banyak orang benar-benar membenci Li Qiye. Terutama ketika mereka melihat bahwa Li Qiye hanya mengandalkan seorang wanita untuk menjadi sombong. Banyak orang mengambil ini ke dalam hati mereka. Selain memiliki nasib beruntung menjadi murid utama, maka kekayaan besar untuk menikahi Li Xuangyan, apa gunanya dia? Memikirkan kantong jerami yang sangat beruntung membuat banyak anak muda menggertakkan gigi karena iri dan benci. Seorang gigolo mengandalkan seorang wanita, bakat seperti apa ini? Sementara orang-orang berbicara tentang ketidakadilan terhadap Li Xuangyan, atau ketika orang-orang bergosip tentangnya, tiba-tiba ada berita menyebar di seluruh Evil Invested Ridge. Ada seseorang yang memasuki area berbahaya. Dia akan masuk sendiri. Petik 2. Berita itu tiba dan mengejutkan seluruh Evil Invested Ridge. Pergi sendiri ke daerah berbahaya. Orang-orang terkejut mendengar berita ini. Masuk sendirian. Ini adalah keberanian. Seseorang bertanya, apakah itu guru nasional kerajaan permata surgawi, yang tercerahkan menjadi situ? Seseorang harus tahu bahwa daerah berbahaya akan meneror orang lain secara ekstrim. Tanpa keberuntungan, seseorang akan bertemu dengan Heavenly Beast atau Longevity Spirit berusia 300.000 tahun. Bertemu dengan Heavenly Beast adalah batas yang bisa diterima, tetapi menjadi sasaran oleh roh umur panjang kemungkinan akan menghasilkan kematian. Tidak, makhluk tercerahkan situ belum bergerak. Itu adalah Pangeran Surgawi King Xuan. Petik 2.
Seseorang yang tahu cerita dalamnya berkata, ada orang-orang dari kerajaan kuno Azure misterius di sini. Banyak orang terpana mendengar informasi ini. Tidak peduli apakah itu sekte besar atau negara yang kuat, setelah mendengar kedatangan kerajaan kuno misterius Azure, tidak ada yang berani sombong. Klan Jiangzuo, kerajaan selatan surgawi, atau bahkan dewa sekte surgawi, dengan leluhurnya, tidak akan berani memprovokasi kerajaan kuno Azure yang misterius. Kerajaan kuno misterius Azure, ini adalah keberadaan absolut dan berpengaruh di Grand Middle Territory. Meskipun itu tidak bisa mengklaim sebagai nomor satu, itu masih merupakan raksasa yang menakutkan. Kerajaan kuno misterius Azure, kerajaan kuno yang sejati. Satu kerajaan dengan dua kaisar abadi. Petik 2. Mendengar kedatangan raksasa itu, semua orang kehilangan akal. Kerajaan kuno misterius Azure telah menghasilkan dua kaisar abadi, Kaisar Abadi Kingxuan dan Kaisar Abadi Sandao. Satu dengan dua kaisar abadi. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Eksistensi mengerikan seperti itu tidak bisa diguncang. Kecuali keberadaan yang tak tertandingi, seperti kuil Dewa Perang, muncul. Tidak ada yang berani bersaing untuk status hegemoni melawan kerajaan kuno misterius Azure. Seseorang berseru setelah mendapatkan kembali akalnya. Pangeran Surgawi Kingxuan, karakter dari legenda. Turtle monark dari Flying Dragon Lake dengan ketakutan kehilangan warna dan berbicara. Legenda mengatakan bahwa meskipun Pangeran Surgawi Kingxuan baru berusia 20 tahun, dia mengolah dua hukum jasa kaisar dari dua kaisar abadi pada saat yang sama. Ini benar-benar keberadaan yang tak terduga. Satu orang dengan hukum pantas kaisar yang tiada taranya. Siapa yang bisa menghentikannya di seluruh Grand Middle Territory? Petik 2. Banyak orang memilih untuk diam sehubungan dengan Azure Mysterious Ancient Kingdom dan Heavenly Prince Kingxuan karena mereka adalah eksistensi yang terlalu kuat untuk mereka komentari. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan kerajaan permata surgawi dan kerajaan selatan surgawi tidak dapat dibandingkan. Satu kerajaan kuno dengan dua kaisar abadi, tidak ada keberadaan kedua di seluruh Grand Middle Territory seperti mereka. Ada pepatah di Grand Middle Territory, di zaman kuno, ada kuil Dewa Perang, di masa sekarang, ada kerajaan kuno Azure yang misterius. Frasa ini saja menunjukkan status kuatnya. Banyak sekte percaya bahwa, kecuali kuil Dewa Perang muncul, kerajaan kuno Azure yang misterius akan menjadi penguasa Grand Middle Territory. Selama bertahun-tahun, banyak yang percaya bahwa hanya kuil Dewa Perang yang transenden yang dapat dibandingkan dengan kerajaan kuno misterius Azure. Kuil Dewa Perang adalah tanah asal dari umat manusia. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa hukum jasa paling primordial yang dipraktikkan manusia berasal dari kuil Perang Dewa. Ada angin dan awan mengamuk ke segala arah di dalam Evil Infested Ridge. Li Qiye dibantai di mana-mana dan berlumuran darah. Dia terutama bermaksud untuk merangsang potensi fisik penindasan gadli neraka, jadi dia selalu memprovokasi binatang surgawi. Fisik Li Qiye menjadi semakin menakutkan karena potensinya ditarik keluar. Bagi Li Qiye, binatang surgawi adalah hal terbaik untuk pelatihan neraka, tapi Li Qiye benar-benar membenci roh umur panjang. Menjadi target mereka terlalu merepotkan. Ketika bertemu dengan satu, jika kamu bergegas ke depan, mereka akan mundur. Jika kamu mundur, itu akan memulai pelanggaran. Seseorang tidak akan bisa duduk dengan tenang. Dalam 10 hari terakhir, Li Qiye menjadi sasaran roh umur panjang berusia 300.000 tahun. Sejak awal, itu mendaratkan pukulan mematikan pada Li Qiye. Sayangnya, itu merupakan pukulan keras bagi Li Qiye, yang memiliki neraka penindasan fisik yang saleh. Dengan demikian, pukulannya tidak bisa membunuh Li Qiye dan Li Qiye segera melarikan diri setelah itu. Satu Kingxuan sama dengan Azure Misterius, Sandao sama dengan 3 saber. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 115. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 115 Bab 115, Konyol, 1. Setelah berhasil melarikan diri, Li Qiye menggunakan sampul gelap Evil Infested Ridge untuk melawan roh umur panjang berusia 300.000 tahun ini. Sayangnya, semangat ini juga sangat licik. Setelah terluka 2 kali oleh Li Qiye, itu menjadi jauh lebih hati-hati dan tidak lagi mengambil tindakan ceroboh. Namun, itu tidak lari dan terus mengikuti Li Qiye. Ini adalah alasan mengapa Li Qiye membenci roh umur panjang. Heavenly Beast akan bertarung sampai jatuhnya satu pesta, tapi roh umur panjang akan selalu bersembunyi dan menyelinap menyerang tanpa menyerah. Au! Jeritan sedih terdengar setelah roh umur panjang, yang bersembunyi di lumpur, terbunuh dalam satu pukulan yang menentukan. Tiba-tiba ada lengan yang muncul dari lumpur. Neraka menekan fisik ilahi. Satu tangan seberat 10.000 gunung. Bahkan jika roh ini lebih kuat, itu tidak akan mampu menanggung beban dari satu tangan ini. Itu menembus kepala dan dada roh ini dengan serangan yang tak terbendung. Keparat, hantu yang tidak bisa dibunuh.
Bahkan jika kamu adalah hantu, kamu masih akan jatuh ke dalam perangkap kakekmu. Akhirnya, Li Qiye keluar dari lumpur. Untuk menghadapi roh ini, dia menghabiskan banyak usaha dan menciptakan jebakan sebelum akhirnya menipu roh dan memberikan pukulan mematikan. Ketika sampai pada perhitungan, dan merencanakan, meskipun roh umur panjang berbakat dalam seni ini, mereka tidak sebanding dengan Li Qiye. Orang harus tahu bahwa ketika dia adalah Dark Crow tahun itu, dia berkomplot melawan seluruh dunia. Setelah mendapatkan darah panjang umur dan cincin kehidupan, Li Qiye menjadi kaku dan perlahan berbalik. Pada saat ini, dia menatap intens ke satu arah dan merasakan kehadiran yang mengerikan. Roh umur panjang berumur 1 juta tahun. Pada saat ini, Li Qiye menyadari bahwa ia menjadi target oleh roh umur panjang berumur 1 juta tahun. Itu masih lebih dari 10.000 mil jauhnya darinya. Tetapi bahkan dari jarak yang begitu jauh, ia dapat mengunci Li Qiye dan menganggapnya sebagai mangsanya. Roh umur panjang berumur 1 juta tahun, belum lagi budidaya dangkal Li Qiye. Bahkan jika dia adalah seorang Saint kuno, dia masih akan mati di tangan monster ini. Memperlakukan aku sebagai mangsa, Li Qiye tertawa dan bergumam. Tahun itu, Brat kecil Suesi meninggalkan banyak hal di sini yang tetap tidak digunakan. Satu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat skema kakekmu. Mari kita lihat siapa yang akan menjebak siapa. Li Qiye akhirnya menuju ke barat. Roh ini masih menonton Li Qiye, tetapi bukankah Li Qiye mencoba menjebak binatang buas ini? Banyak orang selalu berpikir bahwa roh umur panjang lebih pintar daripada binatang surgawi. Roh umur panjang berumur 1 juta tahun akan memiliki kecerdasan yang sangat menakutkan. Itu melacak Li Qiye tetapi tidak bergerak. Mengenai manusia yang lemah yang berani bepergian sendirian di tanah tak bertuan, ia mencium aroma bahaya. Jadi ia tidak bergerak dan tetap waspada. Saat berada di jalan ini, jalan Li Qiye menjadi misterius. Dia mulai berputar, dan tidak hanya bergerak dalam garis lurus ke arah barat. Sementara itu, arwah masih memperhatikan. Setelah waktu yang lama, melihat bahwa Li Qiye tidak memiliki kartu tersembunyi, akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama saat mengambil tindakan. Fluff, roh umur panjang selalu terbunuh dengan satu gerakan. Pukulan dari roh berusia 1 juta tahun. Tidak menyebutkan Li Qiye, bahkan seorang suci kuno harus mati. Namun, Li Qiye menghilang saat pukulan itu datang. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya saat diawasi oleh indera spiritual roh ini, tetapi Li Qiye benar-benar menghilang. Dari langit, tiba-tiba ada cahaya berdarah dan tombak berdarah menembus lurus ke bawah. Tombak ini yang melintasi langit, belum lagi roh ini, tetapi bahkan paragon berbudi akan menggigil ketakutan. Roh umur panjang berumur 1 juta tahun berteriak. Tombak ini menembus bagian atas kepalanya. Di bawah satu tombak pembunuh ini, tidak peduli seberapa kuatnya tombak itu, kematian adalah satu-satunya hasil. Namun, saat hendak mati, ia melihat Li Qiye berdiri diam tanpa bergerak. Dia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan posisinya. Berencana melawanku, kamu harus tahu bahwa ini adalah wilayah aku. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan berkata. Pada saat ini, dia mengenang dan bergumam. Tahun itu, sepertinya Brat kecil Suesi menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan bagian dalam dari tempat ini. Awalnya, tempat ini dimaksudkan untuk membunuh makhluk jahat itu, tetapi ia hanya menggunakan sebagian kecil dari itu. Hari ini, mereka hanya akan digunakan untuk hal-hal seperti ini. Petik 2. Dengan Li Qiye mengatakan, Little Brat Suesi, ia mengacu pada Kaisar Abadi Suesi selama era Ming kuno. Selama era itu, Evil Invested Ridge bukan milik pribadi dari Sekte Dupa kuno pembersihan. Itu adalah dunia kecil, tanah suci Perse, tetapi ada keberadaan jahat di tempat ini. Pada saat itu, Kaisar Abadi Suesi tidak membawa kehendak surga. Li Qiye membawanya berkeliling untuk meningkatkan pemahamannya tentang kehendak surga, dan mereka masuk ke dalam Evil Invested Ridge. Pada saat itu, mereka ingin membunuh keberadaan iblis. Orang harus tahu bahwa bahkan pada saat itu, Kaisar Abadi Suesi bisa dianggap tidak terkalahkan, tetapi keberadaan jahat melihat bahwa dia tidak membawa kehendak surga dan menantangnya. Karena mereka ingin menghilangkan dan menghancurkan keberadaan iblis sepenuhnya, Kaisar Abadi Suesi mempersiapkan metode yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan. Pada saat itu, Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi sama-sama tidak membiarkan keberadaan jahat ini tetap ada, bahkan tidak satu rambut, karena itu terlalu jahat. Namun, mereka tidak berharap akan ada kecelakaan pada saat itu. Oleh karena itu, ada banyak metode yang ditinggalkan oleh Suesi yang tidak digunakan di tempat ini. Tapi hari ini, Li Qiye akhirnya menggunakan beberapa persiapan ini. Setelah membunuh roh umur panjang berumur 1 juta tahun, ada panen besar untuk Li Qiye.
Darah panjang umur dan cincin kehidupan roh ini bahkan akan diidamkan oleh penguasa surgawi dan raja surgawi. Setelah mengambil hal-hal ini, Li Qiye mengenakan cincin kehidupan di sekitar tubuhnya dan terus pergi ke barat. Tidak ada binatang buas lain yang berani mendekati Li Qiye setelah melihat cincin kehidupan di tubuhnya. Bahkan roh umur panjang berumur 1 juta tahun terbunuh. Semua makhluk lain dibiarkan ketakutan dan tidak berharap manusia kecil ini begitu menakutkan. Li Qiye akhirnya mencapai tujuan akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui. Ini adalah sebidang tanah yang luas, tetapi setelah melangkah ke tempat ini, ekspresi Li Qiye sangat berubah saat ia dengan cepat bergegas ke depan. Dia mencapai sebuah monumen batu dan bertuliskan, Amnesti. Itu berbentuk seperti naga terbang dan phoenix menari dan memiliki atmosfer yang tak terkalahkan. Di bawah monumen batu itu ada tanda tangan, Immortal Emperor Minren. Tanpa ragu, monumen batu ini ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Minren. Dengan kata, Amnesti, tertulis di batu ini, itu berarti bahwa keberadaan tidak diizinkan untuk berburu binatang buas di lokasi ini. Li Qiye mendekat. Di depan matanya adalah sisa-sisa gunung dan sungai yang hancur yang dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Tanah ini benar-benar dimusnahkan dengan lubang dan kawah yang mengerikan yang memiliki kedalaman yang tidak diketahui di tanah. Berdiri di tanah ini, ekspresi Li Qiye sangat tenggelam. Dalam waktu singkat, itu menjadi sangat jelek. Jika Li Xuangyan ada di sini, dia akan bisa merasakan aura mengerikan dari Li Qiye. Itu menjadi pembunuh, seolah-olah Li Qiye telah menjadi dewa kematian. Jika dewa menghalangi jalannya, ia akan membunuh dewa. Jika Buddha menghalanginya, bunuh Buddha. Konyol kecil, konyol kecil. Li Qiye berjalan di sekitar area ini dan berteriak ke kawah di tanah. Namun, hanya Gema yang menjawab, tidak ada yang menjawabnya. Konyol, konyol. Apa kamu masih di sini? Li Qiye berteriak keras. Apakah kamu masih ingat Dark Crow di tanah lama? Apakah kamu ingat Dark Crow di kolam Jasper? Konyol. Berat kecil Minren membawamu ke tempat ini. Apa kamu masih ingat? Petik 2. Namun, tidak peduli berapa kali Li Qiye menjerit, tidak ada jawaban. Ekspresi Li Qiye menjadi sedingin es. Dia tahu persis apa yang terjadi di sini. Tempat ini memiliki aura Saleh Minren dan bahkan mantra amnesti. Tidak ada yang berani membunuh di sini. 30.000 tahun yang lalu, Li Qiye mengajar Raja Naga Hitam. Meskipun Raja Naga Hitam tidak menjadi Kaisar Abadi, tetapi sebagai Master Dao untuk 3 generasi Raja Naga Hitam, ia memiliki otoritas tertinggi. 2. Sejak dia meninggalkan Little Silly di tempat ini, 1 miliar tahun telah berlalu dan selalu aman di sini. Meskipun keturunan Kaisar Abadi Minren tidak menyambutnya, mereka akan mengikuti perintah amnesti Kaisar Abadi Minren. Little Silly selalu aman di tempat ini. 3. Selama era ketika 3 generasi Raja Naga Hitam dihormati sementara juga memiliki amnesti dari Immortal Minren, serta aura tertinggi Li Qiye, ini bisa dianggap sebagai salah satu tempat paling aman. Namun, sesuatu yang malang telah terjadi. Kejadian ini pasti terjadi ketika dia tertidur selama 30.000 tahun terakhir. Pada saat ini, Li Qiye tahu siapa yang melakukannya. Dia kedinginan sampai ke tulang, tetapi dia tidak menyerah dan terus berteriak. Konyol kecil, apa kamu masih di sini? Dark Crow datang untuk mengunjungi kamu. Petik 2. Namun, tidak peduli berapa lama dia menelepon, masih belum ada jawaban. Hanya ada keheningan di tempat ini. Li Qiye menelepon lagi dan lagi. Dia mengunjungi semua lubang, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan bayangan Little Silly. Si konyol kecil tidak menjawabnya. Akhirnya, Li Qiye berdiri diam di sana. Jika ada yang bisa melihat ekspresi Li Qiye sekarang, hanya ketakutan yang akan muncul di hati mereka. Pada saat ini, ada sesuatu yang jatuh di atas kepala Li Qiye dan jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah tulang Dao, bersinar seperti batu geokristal. Li Qiye memegang erat tulang Dao ini. Dia tahu bahwa hal yang paling tidak diinginkannya terjadi adalah terjadi. Akhirnya, Li Qiye dengan hati-hati menyimpan tulang Dao, berbalik, dan meninggalkan tempat ini. Setelah pergi, dia pergi ke utara. Dia memiliki firasat samar tentang pertanda buruk di hatinya. Dia ingin pergi ke utara, tetapi dia menahan keinginannya karena terlalu lama meninggalkan tanah suci. Dia harus kembali, jika tidak kelompok Bu Taishou akan menjadi khawatir dan mencarinya. Li Qiye akhirnya pergi dan kali ini, dia dengan cepat pergi ke selatan. Dengan cincin kehidupan jutaan tahun tergantung di tubuhnya, tidak ada binatang surgawi atau roh panjang umur yang berani memprovokasi dia, yang memungkinkan dia untuk dengan cepat kembali. Satu Suesi sama dengan Kaisar Abadi Suesi, artinya segel darah. 2. Kamu akan sering melihat kata-kata 3 generasi dengan Raja Naga Hitam, tetapi ini akan dijelaskan kemudian ketika kamu mengetahui lebih banyak tentang dia.
3 teks itu sebenarnya 1000 dari 110.000 tahun jadi 1 miliar. 1000 kali 100 x 10.000 sama dengan 1 miliar tahun. Tetapi angka ini terasa sangat keterlaluan bagi aku sehingga aku percaya ini mungkin hanya ekspresi sastra jutaan tahun. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 116. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 116 bab 116, konyol, 2. Dia kembali. Kakak tertua kembali. Setelah kembali ke Tanah Suci, seorang murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan melihat Li Qiye dari kejauhan, dan berteriak. Mendengar teriakan nyaring, kelompok Gu Taishou dengan cepat datang dan melihat bahwa Li Qiye telah kembali dengan selamat. Semua orang bersemangat, bahkan Li Xuangyan yang sedingin es pun tersenyum. Bagaimana panennya? Li Qiye bertanya. Bagaimana yang para murid lakukan dengan pelatihan neraka mereka? Ketika sampai pada tuayan, banyak murid bersemangat. Nan Huairen dengan cepat melapor ke Li Qiye. Kakak tertua, saat ini, panennya sangat kaya. Meskipun tidak ada banyak sumsum dan daun tulang binatang tingkat tinggi, kami memperoleh banyak tanaman roh dan logam kehidupan Grand Dao. Kami menggali beberapa 1 dan 2 rune Grand Dao Life Metals. Yang terbaik adalah Grand Dao Life Metal 5 rune, digali oleh Big Brotherku Dao Li. Tetua Gu juga menemukan tanaman jiwa 6 transformasi. Nan Huairen dengan penuh semangat melaporkan ke Li Qiye. Bahkan orang yang tenang seperti Gu Taishou juga sangat gembira. Tanaman jiwa 6 transformasi. Ah. Sebelumnya, Sekte Dupa Pembersihan Kuno bahkan tidak berani memikirkannya. Jika 6 tanaman jiwa transformasi ini dijual, harganya akan setinggi langit. Para murid sangat gembira. Sekte ini sangat diuntungkan. Sesi pelatihan neraka ini juga mengisi perbendaharaan kosong Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Apakah para murid baik-baik saja? Li Qiye berbagi suasana hati yang bahagia dan bertanya sambil tersenyum. Kami melakukan beberapa sesi berburu Heavenly Beast skala besar. Meskipun kami memiliki beberapa luka, mereka tidak terlalu serius. Yang paling serius adalah ketika kami mengejar roh umur panjang atas batas dan 3 murid terbunuh. Untungnya, Su Pei bereaksi dengan cepat dan memikat mereka sehingga murid yang lain bisa diselamatkan. Jika Su Pei tidak begitu pintar, maka roh umur panjang akan membunuh banyak murid sebelum kami tiba. Petik 2. Gu Taishou berkata, kali ini, Junior Su Pei memberikan kontribusi besar. Pelindung Tenang Mo juga memuji menambahkan. Kalau tidak, hidupku yang tidak berarti akan menjadi bagian dari korban. Sebagai kakak tertua dari Cleansing Jadepit, Su Pei sedikit malu dengan semua pujian dari seniornya. Dia memiliki wawasan yang hebat dan tidak pernah mencoba mencuri pusat perhatian dari orang lain, tetapi dia teliti dan melihat semua hal. Meskipun dia biasanya sedikit pemalu, tetapi ketika ada masalah, dia sangat tenang. Untuk pembudidaya, cedera dan kematian adalah kejadian normal. 3 murid yang mati dapat dianggap sebagai kerugian terkecil. Meskipun itu tidak sempurna, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Setelah melaporkan masalah baru-baru ini, Nan Huairen dengan riang bertanya. Kakak tertua, bagaimana pelatihan neraka kamu? Pada kenyataannya, ketika Nan Huairen bertanya, semua orang menatap Li Qiye. Melihat tatapan, Li Qiye tersenyum dan melemparkan kantong spasial ke tanah dan berkata, lihat sendiri, yang lain tidak berniat untuk membuka kantong spasial Li Qiye, kecuali untuk Nan Huairen. Dia dengan cepat membukanya dan menuangkan item di dalamnya. Ketika barang-barang keluar, mereka dengan buta membutakan mata dengan kecemerlangan mereka. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Ini, begitu banyak darah umur panjang. Melihat botol berisi darah umur panjang, Protektor Mo mengeluarkan air liur. Majikannya, Tetua Sun, adalah seorang alkemis, jadi melihat darahnya, dia mulai ngiler juga. Ya Tuhan, ini adalah cincin kehidupan 100.000 tahun. Tidak, ini adalah tulang dao dan sumsum binatang dari kera pemanggul langit berusia 200.000 tahun. Aku, surga aku, bukankah ini cincin kehidupan berusia 300.000 tahun? Petik 2. Nan Huairen tidak malu-malu, dia memeluk semuanya di dadanya. Melihat benda berusia 200.000 tahun hingga 300.000 tahun, dalam waktu singkat, penglihatannya menjadi buram dan dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki semua harta di tangannya sekaligus. Pada saat ini, ketika semua orang tercengang, bahkan Li Xuangyan, dengan hasil panennya yang kaya, juga tersentuh. Cincin umur 300.000 tahun, ini adalah roh umur panjang berusia 300.000 tahun. Bahkan makhluk tercerahkan harus lari, apalagi pembudidaya lainnya. Gu Taishou juga tidak mempercayai matanya. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa membunuh binatang surgawi berusia 200.000 tahun. Namun mereka semua mati di tangan Li Qiye, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Adapun pelindung dan pemimpin bagian lainnya,
Mereka berdiri di sana dalam diam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada juga sesuatu yang bagus di sini. Li Qiye tersenyum dan melepas cincin kehidupan sejuta tahun di istana masternya, dan melemparkannya ke tanah. Aku, surga, ah. Meskipun ekspresi Nan Huairen sangat dibesar-besarkan, dia juga benar-benar heran. Bahkan Niu Fan terkejut, cincin kehidupan berumur 1 juta tahun. Niu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, roh umur panjang berumur 1 juta tahun. Seorang pria akan takut untuk bertemu dengan satu dan hantu akan sedih untuk bertemu dengan satu. Makhluk ini terlalu mengerikan, bahkan darah Heavenly Sovereign akan dihisap kering. Adapun kelompok Gu Taishou, mereka terjebak dengan kengerian dan kedinginan. Hati mereka kagum karena ini adalah masalah yang tidak terpikirkan. Roh umur panjang berumur 1 juta tahun. Yang Nobel, apakah kamu menyelinap menyerang itu? Niu Fan menarik napas dalam-dalam lagi dan bertanya. Itu karena itu tidak masuk akal dan menargetkanku. Li Qiye mengangkat bahu dan dengan acuh tak acuh berkata. Karena itu membawa dirinya ke pintu. Aku tidak punya pilihan selain menerima cincin kehidupan dan darah umur panjang. Pada titik ini, belum lagi Gu Taishou. Bahkan Niu Fan menatap Li Qiye seolah-olah dia melihat hantu. Kultivasi Li Qiye masih sangat jauh dari Heaven Primal, apalagi bernama pahlawan atau Royal Noble. Namun, dia bisa membunuh roh umur panjang berumur 1 juta tahun. Bahkan jika kamu menceritakan kisah ini kepada seseorang, mereka tidak akan mempercayai kamu karena ini adalah hal yang mustahil. Namun, Niu Fan hanya terkejut sesaat. Pada titik ini, dia ingat tentang penguatan Kaisar Abadi di dalam lautan pengetahuan Li Qiye. Hari itu, ketika dia mencoba untuk melihat ke dalam, dia segera ditekan oleh penguatan Kaisar Immortal. Jika Li Qiye tidak menyelamatkan hidupnya, maka ia akan segera menjadi awan dan asap. Tipe orang seperti apa seseorang yang diperkuat oleh Kaisar Abadi? Seseorang harus tahu bahwa Kaisar Immortal terbaru adalah Kaisar Abadi Takong, yang telah menghilang 30.000 tahun yang lalu. Namun, Li Qiye baru berusia 14 tahun dan ia memiliki bala bantuan ini. Seberapa menakutkan dan tak terduga ini. Pada saat ini, Nan Huairen mendapatkan kembali jiwanya dan membuang harta di tangannya. Dia memeluk cincin kehidupan berumur 1 juta tahun, sebagai gantinya, dan berbicara sambil meneteskan air liur. Kakak, kamu terlalu boros. Ini adalah cincin kehidupan berumur 1 juta tahun. Ah, namun kamu melemparnya seperti sepotong besi tua. Petik 2. Meskipun ekspresi Nan Huairen dilebih-lebihkan, tetapi di mata semua orang di sini, itu cukup tepat. Heh, kakak tua masih yang terbaik. Jika kakak tua secara pribadi muncul, maka kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini. Membunuh Buddha dan dewa yang menghalangi jalanmu. Heh, tipe orang seperti apa kakak tertua? Kamu adalah revitalisasi sekte kuno dupa pembersihan kami, seorang murid bijaksana dari Kaisar Abadi. Siapa di dunia ini yang bisa menentang? Nan Huairen menyedot Li Qiye sambil merangkul cincin kehidupan ini. Li Qiye menatapnya dan secara alami berkata, jangan kamu pikirkan cincin kehidupan ini. Pertama, cincin kehidupan ini tidak cocok untuk kamu. Kedua, kamu tidak memiliki kontribusi yang cukup. Karena Supei menyelamatkan begitu banyak murid, dia memiliki kontribusi tertinggi. Jadi cincin kehidupan ini akan dihargai untuk Supei. Ah. Petik 2. Mendengar perintah Li Qiye, ekspresi Nan Huairen menjadi sedih. Tetapi dia masih menyerahkan cincin kehidupan dalam pelukannya kepada Supei dan tersanjung. Kebijaksanaan Kakasu tidak tertandingi. Cincin kehidupan ini adalah yang terbaik untuk kamu. Supei tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Saat ini, ketika dia memeluk cincin kehidupan di dadanya, dia masih bingung saat dia bertanya. Ini untukku, cincin kehidupan 1 juta tahun. Ah, bahkan seorang pelindung atau pemimpin bagian tidak akan berani menginginkannya. Namun itu diberikan kepada murid generasi ketiga. Hehe, kakak, bisakah kamu memberiku satu item? Nan Huairen memandangi harta karun itu saat air liur keluar dari mulutnya dalam jumlah yang konyol. Namun, tanpa perintah Li Qiye, dia tidak berani bertindak sembarangan. Jadi, kamu selalu mengikutiku. Bahkan tanpa kontribusi apapun, setidaknya kamu mencoba yang terbaik. Jadi, kamu bisa memilih satu. Petik 2. Li Qiye tidak pernah pelit kepada pengikut setianya, jadi dia mengangguk dan berkata. Mendengar kata-kata Li Qiye, suasana hati Nan Huairen segera bangkit kembali. Dia memeluk cincin kehidupan berusia 300.000 tahun di dadanya dan tertawa. Heh, kakak. Aku akan mengambil yang ini. Melihat keserakahannya, belum lagi Li Qiye, bahkan tuannya, pelindungmu, memelototinya. Namun, dia sangat senang di dalam. Nan Huairen adalah muridnya dan masa depannya pasti akan menjanjikan. Sebagai tuan, dia juga senang sekali. Akhirnya, Li Qiye memandang Gu Taishou dan berkata, Tetua,
darah umur panjang dan sumsum binatang akan masuk ke dalam perbendaharaan. Setengah dari mereka akan tinggal di perbendaharaan sementara setengah lainnya akan menjadi hadiah bagi para murid dengan kontribusi, tergantung pada prestasi mereka yang sebenarnya. Petik 2. Umur kakak tertua. Mendengar kata-kata Li Qiye, para murid di sini semua bersorak. Bahkan pelindung dan pemimpin penampang tersenyum senang. Li Qiye membawa kembali banyak hal baik. Gu Taishou setuju dan melakukan hadiah sementara Li Qiye dan Li Xuangyan berdiri di samping. Perjalanannya tidak berhasil. Li Xuangyan memandang Li Qiye dan akhirnya bertanya kepadanya dengan cara yang lembut, jarang terlihat. Meskipun Li Qiye tersenyum sepanjang waktu, Li Xuangyan, yang selalu mengikutinya, memperhatikan kesepiannya. Li Qiye sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa mengatakan apapun. Hal ini tidak bisa dibantu oleh Li Xuangyan atau gerbang 9 iblis-iblis, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa sehingga Li Xuangyan menghentikan pertanyaannya. Akhirnya, dia berbicara, baru-baru ini, banyak hal terjadi di Evil Invested Ridge. Itu sangat berdarah. Petik 2. Kamu pergi keluar. Li Qiye sedikit terkejut saat dia bertanya. Li Xuangyan mengangguk dan berkata, aku pergi keluar untuk mengalami beberapa hal. Aku memiliki beberapa pencerahan kecil mengenai formasi dan ingin memolesnya untuk meningkatkan potensi pembunuhan aku dengan formasi. Petik 2. Bakat Li Xuangyan bisa dikatakan sempurna, tetapi kelemahannya adalah kekuatan ofensifnya yang tidak memadai. Dia selalu terbenam dalam formasi sehingga teknik kultivasinya kurang. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 117. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 117 bab 117, Tuhan, 1. Baiklah. Aku akan membantu kamu dengan formasi yang tidak lengkap. Keluarkan formasi dan ubah menjadi arai, tidak berbeda dari formasi pembantaian Kaisar Abadi, dan itu akan menjadi formasi pembunuhanmu. Petik 2. Li Qiye berbicara sambil melihat Li Xuangyan. Mendengar ini, bahkan Li Xuangyan harus tersenyum. Kali ini ketika dia memberanikan diri di luar untuk pelatihan, meskipun Liu Fen yang membawa potret patriark ikut bersamanya, dia juga pergi ke daerah yang sangat berbahaya. Tentu saja dia harus bekerja untuk panennya. Di luar hanya untuk memahami formasinya dengan lebih baik, dia juga memperhalus void imperfection fisiknya lebih lagi. Kenapa kamu begitu ngotot pada formasi? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dengan bakat kamu bisa melakukannya, sejauh ini di jalan kultivasi. Kamu tidak harus mengeluarkan banyak upaya untuk formasi. Bakat Li Xuangyan luar biasa dan tanpa cacat. Jika dia mengerahkan semua upayanya dalam kultivasi, maka Dao Will-nya akan jauh lebih tinggi daripada saat ini, tetapi dia selalu memilih untuk mempelajari formasi. Kenyataannya adalah bahwa Nine Saint Demon Gate tidak berpengalaman dalam susunan formasi. Formasi utama mereka hanyalah salinan yang tidak lengkap dari Formation Progenitor. Pilihan Li Xuangyan dapat dianggap salah karena menyia-nyiakan bakatnya sendiri. Jalan kultivasi tidak terbatas, selama satu terjebak untuk itu, ini sudah benar. Namun, pada akhirnya, tanpa sedikit minat, sedikit hobi pribadi, bukankah semuanya menjadi tidak berarti? Petik 2. Li Xuangyan mengungkapkan pesona main-mainnya yang jarang terlihat dari seorang wanita muda saat dia melirik Li Qiye dengan elegan. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti menentangnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghilangkan hobi orang lain. Aku mendengar Pangeran Langit Qingxuan dari kerajaan kuno Azure yang misterius telah tiba. Li Xuangyan pergi keluar sekali dan menemukan banyak hal, dan dia berkata, menurut aku, mereka membawa banyak karakter hebat yang biasanya disembunyikan. Aku mendengar bahwa mereka datang ke sini untuk harta kuno. Petik 2. Kerajaan kuno Azure yang misterius. Mendengar kata-kata Li Xuangyan, Li Qiye tersenyum dan menjawab. Harta. Untuk harta ini, apakah itu merupakan berkah atau bencana bagi mereka? Sulit untuk diceritakan. Meskipun kerajaan kuno Azure misterius sangat kuat, ada banyak hal yang tidak bisa mereka telan. Petik 2. Mendengar ini, Li Xuangyan mengubah ekspresinya. Tanpa ragu, Li Qiye tahu tempat ini seperti telapak tangannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Orang harus tahu bahwa tempat ini hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Berapa umur Li Qiye saat ini? Kamu pernah ke Evil Invested Ridge sebelumnya? Li Xuangyan dengan penasaran bertanya. Li Qiye meliriknya dan berkata, aku tidak bisa memiliki pengetahuan tanpa berada di sini. Immortal Emperor Minren berbicara kepadaku dalam mimpiku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang punggungan? Petik 2. Tanggapan ini jelas menyatakan niatnya untuk menghindari pertanyaan. Jadi Li Xuangyan memelototinya, tanpa kehilangan pesona mudanya yang memikat. Penampilan patriark dalam mimpi-mimpinya, dia pada dasarnya tidak percaya akan hal itu. Namun, di luar itu, sepertinya tidak ada penjelasan lain.
Apakah ada berita lain mengenai kerajaan kuno misterius Azure? Li Qiye tidak benar-benar memikirkannya. Meskipun itu kuat, bisakah itu melampaui sekte abadi yang melambung? Mungkinkah melampaui istana pelindung surga? Dia telah melihat keberadaan yang jauh lebih kuat. Ada sedikit pertempuran antara sekte, tapi tidak ada yang berani memprovokasi dan bersaing dengan kerajaan kuno Azure misterius. Li Xuangyan melanjutkan, aku khawatir berita-berita lain ini sepele bagimu, tetapi Pangeran Surgawi King Xuan, sendirian, membunuh roh umur panjang berumur 150.000 tahun. Dan Jiang Zuohou memiliki formasi Six Wise Monarchs untuk perlindungan. Aku juga mendengar bahwa Nantian Hao menemukan rumput perak maple berumur 1.500.000 tahun. Petik 2. Nantian Hao beruntung. Dia awalnya sudah mendapatkan Saint Copper, tapi sekarang dia bahkan mendapatkan rumput perak maple berumur 1.500.000 tahun. Bocah kecil itu pasti memiliki harta yang bisa mencari harta lainnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan rumput maple perak tua dengan mudah? Petik 2. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak diketahui, tetapi aku mendengar bahwa rumput ini tidak berhasil diperolehnya. Sebaliknya, itu dimakan oleh seekor katak. Sekarang seluruh Evil Infested Ridge mencari katak ini. Petik 2. Li Xuangyan berkata, Silver Maple Grass yang berumur 1.500.000 tahun, ini adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika seekor katak memakannya, selama orang bisa menangkapnya, masih mungkin untuk memasak dan memperbaikinya. Seekor katak memakan rumput maple silver berumur 1.500.000. Mendengar berita ini, Li Qiye mengubah ekspresinya dan bertanya, katak macam apa ini? Ini tidak dibuat sangat jelas. Aku mendengar bahwa mereka tidak dapat menangkapnya karena kecepatannya terlalu cepat. Petik 2. Li Xuangyan menggelengkan kepalanya. Dia merasa aneh bahwa Li Qiye tidak peduli dengan rumput berumur 1.500.000 tahun, belum lagi rumput silver maple. Dia sepertinya lebih tertarik pada katak ini. Ayo, kita akan melakukan perjalanan. Panggil Niu Fan. Petik 2. Tatapan Li Qiye menjadi serius dan berkata, katak ini memicu sebagian ingatannya. Itu adalah katak yang lolos darinya tahun itu. Li Xuangyan juga kaget. Dia tidak memikirkan Silver Maple Grass, tetapi tentang katak saja. Karena Li Qiye memperlakukan rumput tua seperti sampah, ini berarti bahwa katak itu pasti memiliki surga yang menakutkan. Dia segera memanggil Niu Fan. Li Qiye memberitahu Gu Taishou bahwa dia harus pergi lagi untuk waktu yang singkat. Gu Taishou tidak membongkar dan langsung setuju. Ayo, kita akan mencari tahu di mana katak itu muncul. Akhirnya, Li Qiye dan Li Xuangyan mengendarai siput dan meninggalkan tanah suci. Kelompok Li Qiye pergi ke selatan dan akhirnya memasuki area ramai dari Evil Infested Ridge. Di sini, Li Xuangyan dengan cepat mengetahui tentang situasi katak. Katak yang paling baru muncul di dekat akar Silver Maple Grass. Memperoleh informasi, Li Qiye segera pergi ke daerah itu dengan Li Xuangyan. Lokasi Silver Maple Grass yang berkembang adalah rawa yang ditempati oleh banyak binatang buas, tetapi tempat ini telah disapu oleh yang lain, jadi tidak ada lagi makhluk di sini. Begitu mereka tiba, Li Qiye seperti anjing, berbaring lurus di tanah, dan mengendus tanah. Kemudian, ia dengan hati-hati mengamati hidrologi di daerah ini. Setelah pemeriksaan terperinci lainnya, dengan ekspresi gembira, Li Qiye mengerti bahwa katak itu ada di sini. Nenek aku tidak berpikir bahwa bajingan licik ini bersembunyi di sini. Petik 2. Li Qiye bergumam. Tahun itu, ia dan Dewa Alkimia menghabiskan banyak upaya dan mencari banyak daerah sebelum akhirnya menangkap katak ini. Mereka memperlakukannya sebagai harta yang luar biasa dan memberinya makan dengan sangat baik. Namun, dia tidak berharap Dewa Alkimia berat kecil tidak sengaja membiarkan katak pergi. Pada saat itu, mereka mendidih dengan amarah dan hati mereka berdarah. Pada generasi mendatang, dia selalu menyadari katak ini dan mencarinya berkali-kali. Namun, dunia ini begitu luas, mencari katak lebih sulit daripada mencapai surga. Dia tidak berharap bahwa dalam kehidupan ini, dia akan dapat bertemu di sini. Tidak heran dia tidak bisa menemukannya, itu karena bersembunyi di bukit jahat yang dipenuhi. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat pergi dari tangan aku. Li Qiye bergumam. Melihat Li Qiye sangat menekankan katak, Niu Fan bertanya, Yang Nobel, apakah katak ini benar-benar berharga? Bahkan lebih berharga daripada rumput perak maple berumur 1 juta tahun. Petik 2. Silver Maple Grass berumur 1 juta tahun tidak lebih dari gulma dibandingkan dengan katak ini. Li Qiye menjawab. Niu Fan dan Li Xuangyan saling menatap. Silver Maple Leaf yang berumur 1 juta tahun. Seseorang harus tahu bahwa itu sangat berharga dan bahkan dapat digunakan untuk membuat obat abadi. Namun, itu dianggap sebagai gulma dibandingkan dengan katak ini. Apa sebenarnya katak ini? Kami mengejar. Li Qiye telah menangkapnya sebelumnya dan telah mengangkatnya sebentar.
Dia terlalu jelas tentang kebiasaan katak ini. Setelah pengamatan, dia segera membawa Li Xuangyan ke timur untuk mengejar. Saat mengendarai siput ke timur, meskipun binatang itu telah pergi untuk sementara waktu, Li Qiye masih bisa menemukan petunjuk untuk melacaknya. Pada saat ini, apapun yang terjadi, Li Qiye tidak akan membiarkannya lolos. Sepanjang jalan, banyak pembudidaya melihat mereka mengendarai siput dan mengarahkan jari-jari mereka. Pada saat ini, Li Qiye sangat populer. Dia tidak kalah populer dari Jiang Zuohou, Nan Tianhao, dan Seng Tiandao, para jenius. Tentu saja, Li Qiye populer bukan karena alasan yang sama dengan Jiang Zuohou dan Nan Tianhao. Ketika berbicara tentang Li Qiye, orang-orang menggertakkan giginya. Terutama bagi generasi muda. Ketika berbicara tentang Li Qiye, mereka tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Apa hebatnya mengandalkan seorang wanita? Pah, kehilangan muka untuk pria di mana-mana. Petik 2. Melihat Li Qiye dan Li Xuangyan bersama-sama sekarang, banyak mata orang memerah karena kecemburuan. Di mata para penonton, Li Qiye yang mengendarai siput raksasa itu berusaha menjadi pusat perhatian, sehingga beberapa petani muda meludah ke tanah dan dengan jijik berkata, "Kenapa begitu sombong? Jika kamu begitu hebat, maka bunuhlah binatang surgawi dan roh panjang umur. Itu benar-benar layak menjadi sombong. Bukankah kamu hanya meminjam kekuatan Kaisar Abadi dan memiliki cukup keberuntungan untuk menikahi Dewi Li, dan didukung oleh gerbang iblis 9 Sein? Apa yang bisa dibanggakan?" Petik 2. Li Qiye berangkat ke timur. Dia menemukan bahwa banyak pembudidaya juga menuju ke timur, seolah-olah ada harta yang muncul ke arah ini. Melihat ini, Li Qiye meringis dan Li Xuangyan dengan cepat mengumpulkan informasi untuknya. "Aku dengar ada harta karun besar yang muncul di timur, harta dewa." Li Xuangyan memberitahu Li Qiye, "Harta karun para dewa." Mendengar ini, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Dia tidak hanya berada di Evil Invested Rich sekali. Apakah ada harta dari para dewa atau tidak, dia tahu dengan sangat jelas. Li Xuangyan menambahkan, beberapa hari yang lalu, ada gempa bumi, hampir seperti ada harta yang melarikan diri dari bawah tanah. Hal terakhir yang dilihat orang adalah cahaya yang terbang ke langit dengan kecepatan ekstrim, dan itu seindah darah. Bahkan Royal Nobles tidak bisa melihat dengan jelas kemana ia pergi. Petik 2. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Roars Domination Chapter 118. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 118 bab 118, Tuhan, 2. Cahaya saleh seindah darah. Mendengar ini, tatapan Li Qiye redup. Cahaya saleh seindah darah, ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihatnya. Orang harus tahu bahwa pada zaman kuno, Evil Invested Rich adalah dunianya sendiri, bagian surga yang terpisah. Tetapi ini bukan tanah yang damai. Apa yang salah? Melihat ekspresi Li Qiye, Li Xuangyan merasa ada sesuatu yang salah. Li Qiye berkata, "Kami akan pergi memeriksanya dan melihat apakah ada binatang surgawi dan roh panjang umur yang berhibernasi, atau apakah mereka lari ke suatu tempat." Di masa lalu, Li Qiye benar-benar percaya bahwa hal ini tidak akan muncul. Keberadaan aneh ini tidak hanya kuat secara misterius, tetapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Itu sangat ulet seperti gulma liar. Pada dasarnya mustahil untuk menghancurkan akarnya. Bahkan, pertama kali dia datang ke sini sebagai Dark Crow, dia sudah menyapu semuanya sekali dengan Kaisar Abadi Suesi. Kemudian, dia melakukannya lagi dengan Kaisar Abadi Minren dan hampir membalikkan tempat ini. Namun, jika makhluk mengerikan ini hanya bisa meninggalkan sedikit akarnya, maka ia bisa bangkit kembali dengan gigih. Meskipun dia meninggalkan metode untuk menekannya sebagai Dark Crow tahun itu, sepertinya itu tidak ada lagi. Banyak pembudidaya bergegas ke timur dan beberapa bahkan melintasi daerah berbahaya. Namun, tidak ada roh umur panjang atau binatang surgawi. Petik 2. Saat mereka menuju ke timur, Li Xuangyan melaporkan kembali ke Li Qiye. "Memang benar begitu," Li Qiye bergumam. "Aku juga ingin melihat seperti apa bentuknya setelah jutaan tahun hamil." 1. Harta karun para dewa. Ini hanya rumor, tetapi seseorang mengatakan bahwa Evil Invested Rich adalah tanah para dewa dan bahwa tempat ini memiliki harta yang saleh. Petik 2. Li Xuangyan memandang Li Qiye dan berkata, "Mengenai masalah ini," Li Qiye tersenyum dan perlahan berbicara. "Harta karun para dewa. Aku belum pernah melihat mereka, tetapi mungkin ada 1 atau 2 tulang dewa di lautan tulang para dewa." Petik 2. Ada dewa di dunia ini. Li Xuangyan secara emosional bertanya pada Li Qiye. Mengenai abadi dan dewa, tidak hanya dunia Kaisar Fana, ada banyak legenda di semua 9 dunia. Beberapa mengatakan bahwa dunia ini dulu memiliki makhluk abadi, tetapi mereka dimusnahkan kemudian. Beberapa bahkan mengatakan bahwa selama era kuno, ada era para dewa.
Para dewa biasa memerintah 9 dunia dan 10 bumi. Namun, apakah ada dewa atau tidak ada yang bisa mengatakannya. Ada beberapa yang memperoleh harta dan bahkan harta karun kehidupan, bukan dari orang bijak-bijak selama era Desolate, tetapi dari usia yang bahkan lebih awal. Ini adalah harta yang menantang surga, tetapi karena seseorang tidak dapat kembali pada waktunya untuk mencari tahu, beberapa pembudidaya menganggap ini sebagai harta dewa. Dewa, Li Qiye dengan keras tertawa dan dengan santai berkata, jika ada dewa di dunia ini, maka aku adalah penguasa para dewa. Jika ada yang abadi di dunia ini, maka aku adalah raja yang abadi. Petik 2. Kata-kata ini terlalu tidak terkendali. Tuan para dewa, raja abadi, siapapun yang mendengar ini akan berpikir bahwa Li Qiye berbohong, tetapi Li Xuangyan sudah terbiasa. Kadang-kadang, Li Qiye mengatakan banyak hal sombong, tetapi di tangannya, masalah dengan mudah diselesaikan. Ini benar-benar menakutkan. Ketika mereka terus ke timur, banyak pembudidaya mencari makan di mana-mana. Mereka entah mencari pil semangat dan rumput obat atau menggali harta karun dan logam yang saleh. Banyak orang bergegas ke sini ketika mereka tahu bahwa tidak ada roh umur panjang atau binatang surgawi yang tersisa. Dalam waktu singkat, berita ini menyebar ke seluruh punggungan. Seseorang berkata, aku mendengar bahwa ada harta suci yang muncul di timur dan itu mengejutkan banyak sekte besar dan bangsa. Kanan, bahkan Seng Tiandao sedang menuju ke timur dengan cepat. Petik 2. Pembudidaya lain berkata, yang lain ditambahkan, orang-orang melihat binatang buas yang meninggalkan timur. Itu mungkin karena mereka tidak bisa menangani keberadaan harta karun yang saleh, jadi mereka pergi. Petik 2. Kita juga harus pergi dengan cepat. Saat ini, semua orang pergi ke sana. Akan ada begitu banyak harta di mana-mana yang akan matang untuk dipetik. Jika area berbahaya tidak lagi berbahaya, maka semua orang akan menjadi kaya. Petik 2. Berita ini dengan cepat melewati selentingan dan, dalam waktu singkat, semua pembudidaya dengan gila-gilaan bergegas ke timur, ingin menemukan harta karun karena binatang buas yang ganas tidak lagi hadir. Adapun rumor tentang harta yang saleh, tidak ada yang tahu pasti karena mereka tidak tahu apa itu atau apakah para dewa pernah ada di tempat pertama. Adapun mengapa banyak orang benar-benar percaya pada penampakan harta yang saleh, ini karena berita ini datang dari para murid kerajaan kuno misterius Azure. Khususnya, Pangeran Surgawi King Xuan. Dia tidak seperti Jiang Zuohou dan Seng Tiandao, yang baru saja membunuh binatang surgawi dan roh umur panjang untuk sumsum binatang dan darah umur panjang. Dia hanya mencari di daerah berbahaya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pangeran Surgawi King Xuan pasti datang ke sini dengan sebuah tujuan. Akhirnya, berita ini dikonfirmasi oleh Raja Penyu Tua dari Flying Dragon Lake. Kerajaan kuno Azure misterius selalu berdiri kuat dengan 2 generasi kaisar abadi. Tulang dao apa yang akan mereka miliki? Apa batu surga sejati yang akan mereka butuhkan? Harta karun kerajaan kuno misterius Azure adalah surga yang menakutkan. Pada saat ini, Pangeran Surgawi King Xuan pasti tidak di sini hanya untuk sumsum binatang dan tulang dao. Aku khawatir dia hanya di sini untuk harta yang saleh. Jika ada sesuatu yang dapat menyebabkan mobilisasi kerajaan kuno Azure misterius, ini akan menjadi itu. Petik 2. Raja Penyu Danau Flying Dragon telah hidup sangat lama dan kaya dengan pengetahuan. Jika dia berkata begitu, maka banyak pembudidaya percaya padanya, bahwa ada harta yang saleh muncul di timur. Li Qiye yang menuju ke timur secara alami bukan untuk harta para dewa. Apakah itu ada atau tidak, dia tahu betul. Dia hanya di sini untuk katak. Namun, saat dia pergi ke daerah berbahaya, dia bertemu dengan karakter terkenal. Pangeran Surgawi King Xuan telah tiba. Pada saat ini, seorang kultivator yang tidak dikenal berteriak. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah cakrawala. Di kejauhan, ada aura biru yang membentang ribuan mil. Dalam sekejap, cahaya biru ini melintasi kepala banyak orang. Cahaya biru menyapu langit dengan kehadiran besar, seperti raja berpatroli di tanahnya. Ada banyak orang dari segala usia terbang di dalam cahaya biru ini, dipimpin oleh seorang pria muda. Perawakan pemuda ini bangga dan tinggi. Dia dikelilingi oleh lampu hijau, seolah-olah dia dilahirkan dalam kekacauan, seperti putra surga. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, ia mengenakan mahkota yang saleh sambil mengenakan jubah kekaisaran, seperti raja surgawi yang berpatroli di dunia. Apa yang terutama terlihat adalah aura biru keluar dari pandangannya, seperti langit pagi, bisa melihat melalui semua hal. Pangeran Surgawi King Xuan, keturunan kerajaan kuno Azure yang misterius. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah putra Raja Fana King Xuan. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah keturunan leluhur, Kaisar Abadi King Xuan. Beberapa juga percaya bahwa dia bisa menjadi keturunan Kaisar Abadi Sandao. Namun, ini bukan poin integral.
Yang luar biasa adalah bahwa ada desas-desus bahwa Pangeran Surgawi Qingxuan mengolah dua hukum merit kaisar secara bersamaan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia mengolah hukum rahasia kehendak surga dari Kaisar Abadi Qingxuan dan Kaisar Abadi Sandao. Keturunan kerajaan kuno, dia benar-benar seekor naga. Saat aura Pangeran Langit Qingxuan menerangi lapangan, banyak orang terkejut. Tidak peduli seberapa berbakat para pembudidaya generasi muda berpikir mereka, di depan Pangeran Surgawi Qingxuan, mereka semua mengembangkan kompleks inferioritas. Satu kerajaan, dua kaisar abadi, satu sekte, dua Heaven's Will Secret Laws. Di seluruh dunia ini, tidak ada orang yang bisa membela diri melawannya. Petik 2. Bahkan para bangsawan kerajaan yang lebih tua pun berduka. Tak perlu dikatakan, semua bangsawan kerajaan waspada terhadapnya, atau bahkan menghindarinya karena takut berpotensi memprovokasi dia. Pangeran Surgawi Qingxuan tidak hanya kuat, tetapi di belakangnya adalah kerajaan kuno Azure yang misterius. Ada pria lain di sebelah Pangeran Surgawi Qingxuan. Pangeran Surgawi Qingxuan memiliki kehadiran yang kuat dan murah hati tanpa teman sebaya. Tetapi pemuda di sebelah Pangeran Surgawi Qingxuan ini dapat mengikutinya tanpa kehilangan terlalu banyak pesonanya sendiri. Pria muda ini luar biasa dan memiliki ekspresi serius dengan kekuatan gunung. Meskipun kehadirannya tidak sama menakutkannya dengan Pangeran Surgawi Qingxuan, dia masih sangat hebat. Selain pria muda ini, ada juga banyak pria yang lebih tua di sebelah Pangeran Surgawi Qingxuan. Meskipun mereka menekan aura mereka, tetapi hanya dengan pandangan mereka, mereka menyebabkan hati orang lain menjadi dingin. Orang bisa membayangkan bahwa orang-orang tua ini adalah ahli kerajaan kuno, dan kultivasi mereka harus tangguh. Bukankah itu murid tertua dari gerbang 9 Saint Iblis, Leng Chengfeng? Melihat pria muda di sebelah Pangeran Surgawi, seseorang mengenali asal-usulnya dan secara mengejutkan berkata, gerbang 9 Saint Iblis tidak hanya memiliki kejeniusan seperti Li Xuangyan. Bahkan, murid tertua dari 9 gerbang Iblis Saint juga benar-benar brilian. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, sebagai murid tertua, ia tidak dipilih untuk menjadi keturunan. Sebaliknya, Li Xuangyan dipilih. Beberapa mengatakan bahwa itu karena Li Xuangyan memiliki Saint Fate Palace dan King Fisik, jadi dia sangat dihargai oleh Raja Iblis dan dipilih untuk menjadi keturunan. Beberapa juga mengatakan bahwa karena Leng Chengfeng bukan murid Raja Iblis, ia tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi posisi itu. Bagaimanapun, gerbang 9 Saint Iblis memiliki dua jenius besar dan iri dengan banyak sekte. Li Xuangyan, tak perlu dikatakan, adalah nasib Saint dan fisik raja yang alami dan memiliki potensi tak terbatas. Meskipun bakat alami Leng Chengfeng tidak sebesar Li Xuangyan, dia sangat kuat. Beberapa percaya bahwa orang nomor satu di generasi yang lebih muda dari gerbang 9 Saint Iblis adalah Leng Chengfeng. Dia diyakini lebih kuat dari Li Xuangyan. Gerbang 9 Iblis-Iblis Leng Chengfeng dan Pangeran Surgawi Qingxuan pergi bersama. Mungkinkah gerbang Iblis 9 Saint ingin membangun hubungan yang baik dengan kerajaan kuno Azure misterius? Beberapa orang melihat pemandangan ini dan berkata secara emosional. Satu kehamilan di sini berarti penuh dengan sesuatu. Cari definisi dan jelaskan diri kamu sendiri. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 119. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 119 Bab 119, Pangeran Surgawi Qingxuan 1. Ketika lampu biru melayang di atas kelompok Li Qiye, mereka tiba-tiba berhenti. Pangeran Surgawi Qingxuan, dari atas, melirik ke bawah. Tercakup oleh energi biru, itu menyebabkan orang lain tidak dapat melihatnya. Dia sangat cemerlang seperti bintang-bintang dari atas. Pada saat ini, Pangeran Surgawi melirik Li Xuangyan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Leng Chengfeng melihat Li Qiye berdiri di sebelah Li Xuangyan. Dia menatap Li Qiye dengan jijik dan memberitahu Li Xuangyan. Adik perempuan, orang ini adalah Yang Mulia, Qingxuan. Datang ke sini dan sambut dia. Petik 2. Pangeran Surgawi juga memperhatikan Li Xuangyan dan mengangguk. Kemudian, dia berbicara dengan cara yang menenangkan secara ritmis. Nama besar Dewi Li, Qingxuan pernah dengar sebelumnya. Aku tidak berpikir kita akan bertemu hari ini. Petik 2. Adapun Li Xuangyan, dia hanya sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata. Nama Pangeran Surgawi juga sangat terkenal. Bahkan ketika menghadapi Pangeran Langit Qingxuan, dia masih sedingin es. Meskipun Pangeran Surgawi Qingxuan dapat dianggap sebagai orang nomor satu dalam generasi muda Grand Middle Territory dan dia berasal dari Azure Mysterious Ancient Kingdom dengan asal-usul yang menakutkan, sebagai putri yang bangga di surga, dia tidak menganggap rendah dirinya sendiri dan tidak peduli bahwa dia adalah talenta muda. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai orang biasa. Melihat bahwa Li Xuangyan tidak berniat untuk menyambut mereka, Leng Chengfeng tidak senang ketika dia berkata, Little sister,
menjadi kenalan dengan Pangeran Surgawi di sini. Di masa depan, gerbang 9 iblis-iblis kita akan bergandengan tangan dengan kerajaan kuno Azure misterius. Pada saat ini, Li Qiye mengangkat kepalanya. Dia memandang Leng Chengfeng, dan kemudian Pangeran Surgawi King Xuan, dan dia dengan tenang berbicara. Suangyan, saat ini, adalah seseorang dari sekte kuno dupa pembersih kami. Kapan itu akan menjadi tempat kamu untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan? Seperti untuk salam, orang di sebelah aku, kecuali aku, tidak perlu menyapa orang lain. Kamu hanya keturunan dari kerajaan kuno, kamu tidak memenuhi syarat untuk disambut oleh orang-orang di sisiku. Petik 2. Benda ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi ini. Mendengar Li Qiye, banyak pembudidaya mengambil napas dalam-dalam. Seseorang bahkan mengutuknya. Semua orang merasa bahwa Li Qiye terlalu sombong sampai-sampai ketidaktahuan. Dia bahkan menggertak di depan Pangeran Surgawi King Xuan. Pada saat ini, tatapan Pangeran Surgawi King Xuan terkondensasi menjadi pedang yang saleh, seolah-olah dia ingin membunuh Li Qiye. Pada saat ini, seorang pria tua di sebelah Pangeran Surgawi King Xuan mendengus dingin. Dia mencoba meraih Li Qiye dengan satu tangan sambil berteriak, "Bocah bodoh, cepat berlutut. Berlututlah ibumu." Li Qiye belum mengatakan apa-apa, tapi sudah ada raungan keras. Sebuah tangan besar dari cangkang siput menonjol dan menyambar tangan yang meraih Li Qiye. Suara hiss muncul, dan tangan itu terkoyak. Darah mengalir kemana-mana. Pria tua itu berteriak. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Niu Fen melemparkan tangan ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah dengan keras. Lalu dia berkata, "Daging ini terlalu tua, terlalu asam untuk dimakan." Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang menarik napas dingin. Banyak orang saling melirik. Siput ini agak terlalu kuat. Pembalikan menyebabkan wajah Pangeran Surgawi King Xuan redup, dan orang-orang tua di sebelah Pangeran Surgawi kehilangan warna mereka. Tatapan mereka segera berubah menjadi pedang dan melepaskan aura menakutkan mereka. Hanya sesaat, kehadiran mereka seperti badai dan menyebabkan banyak pembudidaya menggigil kedinginan. Siput leluhur surgawi. Saat perkelahian akan pecah, seorang pria tua di sebelah Pangeran Surgawi King Xuan berbisik. Suaranya sangat rendah, dan sangat sedikit orang yang mendengarnya. Dia berbalik ke arah Pangeran Surgawi King Xuan dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tenggelam. Dia tidak berharap untuk bertemu siput leluhur surgawi yang sangat jarang terlihat di dunia ini. Pada saat ini, dia ingat legenda kuno dari sekte dupa pembersihan kuno, legenda yang sangat menakutkan. Pelayanku terlalu gegabah. Pada saat ini, Pangeran Surgawi King Xuan melirik Li Qiye, lalu Li Suangyan. Dia mengangguk, lalu berkata, "Dewi Li, aku mengucapkan selamat tinggal untukmu sekarang. Kami akan bertemu lagi di masa depan." Petik 2. Selesai berbicara, dia mengambil semua orang dan menghilang lagi setelah menjadi lampu biru. Kepergiannya yang tiba-tiba merupakan kejutan bagi banyak orang. Seorang kultivator memuji, Pangeran Surgawi King Xuan memang layak datang dari kerajaan kuno. Dengan hati yang pemaaf, dia tidak peduli dengan ketidaktahuan seorang bocah. Bertingkah sangat bijak, sama seperti bagaimana Pangeran Surgawi King Xuan akan melakukannya. Tidak heran mengapa begitu banyak orang yang mau menaruh kepercayaan mereka padanya. Petik 2. Pembudidaya lain melihat siput raksasa. Sebelumnya, mereka telah melihatnya memakan manusia di punggung bukit, jadi mereka sedikit takut. Seseorang dengan pelan berbisik, "Ini adalah monster yang dibiarkan oleh sekte kuno dupa pembersihan. Ah, ini sangat ganas. Itu pasti bukan monster biasa." Petik 2. Banyak pembudidaya sekarang mengambil jalan panjang di sekitar siput raksasa. Siput raksasa ini memakan manusia hanya untuk sedikit keluhan, menyebabkan semua orang takut terhadapnya. Siput memakan manusia, ini adalah pertamaku melihatnya. Seorang kultivator berbisik. Setelah kelompok Pangeran Surgawi King Xuan pergi, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Sepertinya kerajaan kuno Azure misterius memiliki beberapa bakat. Mereka secara tak terduga mengenali asal kamu." Petik 2. Lalu dia menepuk-nepuk kulit Niu Fen. "Yang nobel, orang tua yang memakai topi itu tidak sederhana. Dari pengamatan aku, dia juga seperti aku dan juga menekan jalan kecil." Petik 2. Niu Fen menatap Li Qiye dan berkata, "Meskipun hanya pembudidaya di bawah alam Sein kuno yang bisa memasuki Evil Invested Ridge, jika seseorang menggunakan harta untuk menyegel kultivasi mereka sendiri untuk sesuatu di bawah Sein kuno, maka mereka masih bisa masuk. Namun, begitu masuk, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan di bawah Sein kuno. Siapa yang peduli apa kultivasinya?" Li Qiye berkata, "Selama dia tidak mengganggu bisnisku, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika dia tidak begitu pintar, dan berani merusak masalah aku, maka bunuhlah tanpa ampun." Petik 2. Niu Fen membawa Li Qiye dan Li Suangyan pergi. Di jalan,
Li Qiye bertanya pada Li Xuangyan. Gerbang 9 Sein iblismu pergi bersama dengan kerajaan kuno Azure misterius. Li Xuangyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Gerbang 9 Sein iblis dan kerajaan kuno misterius Azure hanya memiliki hubungan diplomatik yang normal. Hanya, aku mendengar dari tuan aku bahwa baru-baru ini, kakak lelaki aku menjadi sangat dekat dengan kerajaan kuno misterius Azure. Petik 2. Ini yang terbaik. Li Qiye melanjutkan. Jika, suatu hari, kerajaan kuno Azure misterius menjadi musuhku, maka waspadalah karena aku akan memusnahkan mereka. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku tidak memberi tuanmu beberapa wajah, kalau begitu. Petik 2. Kata-kata Li Qiye membuat Li Xuangyan terdiam. Dia harus menambahkan, ini adalah kerajaan kuno. Kerajaan kuno misterius Azure masih berkembang, bahkan sekarang. Petik 2. Jadi bagaimana kalau itu adalah kerajaan kuno? Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, jika mereka pintar, maka mereka bisa hidup damai selama jutaan tahun. Jika mereka tidak pintar dan menghentikan jalanku, maka kerajaan kuno ini tidak perlu ada lagi. Petik 2. Li Xuangyan diam-diam menatap Li Qiye. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah Li Qiye bercanda atau tidak. Orang harus tahu bahwa ini adalah kerajaan kuno. Itu sudah ada selama bertahun-tahun. Orang-orang yang berani dengan arogan mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan kerajaan kuno Azure yang misterius, hanya ada beberapa. Yang nobel tidak terkalahkan. Apa yang dimiliki kerajaan kuno misterius Azure? Mereka masih bukan eksistensi kekal abadi. Bahkan jika mereka adalah eternal everlasting existences, mereka akan tetap dihancurkan. Petik 2. Niu Fen tertawa dan berkata, ada rumor di sukuku bahwa selama era Ming kuno, keberadaan abadi yang abadi dihancurkan oleh karakter agung. Aku mendengar bahwa keberadaan abadi-abadi ini bahkan memiliki dewa, tetapi setelah dihancurkan oleh karakter agung ini, tidak ada yang dibiarkan hidup. Hari ini, nobel muda akan muncul di surga ini. Menghancurkan Azure Mysterious Ancient Kingdom adalah hal yang mudah. Kamu bahkan bisa memecahkan rekor karakter besar itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Niu Fen, Li Qiye menyipitkan matanya dan ingat waktu itu berlumuran darah. Kemudian, dia menamparkan punggung Niu Fen dan berkata, baik, kurang menyedot, kamu hanya harus melakukan pekerjaan kamu. Petik 2. Niu Fen dengan cepat bergegas ke depan dan masih bergumam dengan suara rendah. Yang nobel, leluhur kita dulu mengikuti karakter agung itu. Jika, di masa depan, kamu bisa sesempurna karakter tertinggi itu, aku juga bisa setinggi leluhur aku. Diam, Li Qiye tiba-tiba dengan gemuruh menderu dengan sikap dingin. Dengan teriakan tiba-tiba Li Qiye, yang dipenuhi dengan prestise yang agung dan tak tertandingi. Pada saat ini, Niu Fen menggigil dan takut dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Jadi dia segera menjadi diam dan dengan cepat bergegas ke depan. Li Qiye mengendarai siput dengan gila. Dengan kecepatan Niu Fen, dia menyadari bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengan katak. Ini membuatnya sangat bersemangat. Katak ini telah menghilang selama jutaan tahun dan sekarang, ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkapnya lagi. Li Qiye sangat ingin menangkap katak ini, tetapi pada saat yang penting ini, bahkan lebih banyak masalah muncul. Dia belum tiba di dalam area berbahaya, namun ada kavaleri yang masuk dari kiri dan kanan dan langsung mengelilingi Li Qiye di tengah. Ada lebih dari 1000 ahli. Blokade ini begitu ketat sehingga tidak ada satu tetes air pun yang bisa mengalir. Aura pertempuran kavaleri ini menembus langit, seperti singa di medan perang, dengan niat membunuh yang menakutkan. Melihat kemunculan kavaleri yang tiba-tiba ini, banyak pembudidaya di dekatnya takut dan tidak berani mendekat. Mereka takut terlibat. Tiba-tiba dikelilingi oleh kavaleri ini, Li Qiye menyipitkan matanya dan menyeringai dengan sudut mulutnya. Penjara klan Jiangzuo, tidak terlalu buruk. Melihat kavaleri ini, seorang kultivator secara emosional berkata, meskipun Jiangzuo hanya satu langkah lagi dari mencapai Royal Noble, dan sedikit lebih lemah dari Seng Tiandao, Jiangzuo memiliki kavaleri yang selalu menang. Dia belum pernah berhenti sebelumnya. Ini membuat Jiangzuo tidak kalah dengan Seng Tiandao. Petik 2. Seorang kultivator berkata, formasi 6 bijaksana secara pribadi dipimpin oleh Jiangzuo. Aku mendengarnya bahkan dapat membunuh Royal Nobles. Seorang Raja Iblis melihat formasi ini dan kehilangan warnanya. Dia kemudian melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, Jiangzuo secara pribadi memimpin formasi 6 Raja Bijaksana dan menjebak roh umur panjang berusia 200.000 tahun ke dinding sebelum akhirnya dia membunuh roh umur panjang ini di bawah kekuatan formasi. Pada saat ini, banyak pembudidaya berhenti di lokasi ini. Mereka senang menyaksikan keributan yang meriah. Pada titik ini, Jiangzuo perlahan maju ke depan. Dia kemudian memandang Li Qiye dan Li Xuangyan di atas siput dan tersenyum. Dewi Li,
Kebetulan seperti itu. Aku tidak berharap kita bertemu di sini. Petik 2. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 120. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 120 bab 120, Pangeran Surgawi King Xuan, 2. Li Xuangyan memberinya tatapan dingin dan tidak berbicara. Li Qiye, di sisi lain, menyipitkan matanya dan menatap Jiang Zuohou. Lalu dia berkata, seperti kata pepatah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jangan mengganggu suasana hati aku yang baik dan keluar dari jalan. Petik 2. Mendengar ini, bahkan Jiang Zuohou, yang pandai mengendalikan emosinya, memiliki ekspresinya menjadi dingin. Dia memelototi Li Qiye dan dengan dingin berkata, bocah kecil, jangan sombong. Hou ini tidak ingin repot denganmu. Jika kamu tidak tahu tempat kamu, bahkan jika Gu Taishou datang ke sini dengan milik kaisar, dia masih tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Jangan khawatir, tetua Gu tidak ada di sini sekarang. Aku tidak membutuhkan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam. Kamu terlalu memikirkan klan Jiang Zuo kamu. Petik 2. Li Qiye, mendengar kata-kata Jiang Zuohou, tersenyum menjawab. Apakah kamu tidak takut dengan kepemilikan kaisar? Berhentilah berpikir bahwa klan kamu begitu kuat, siapa diri kamu? Bahkan tanpa kepemilikan kaisar, membunuh orang-orang dari klan Jiang Zuo masih semudah membunuh anjing. Petik 2. Jiang Zuohou menggigil karena marah, dan wajahnya memerah. Dia menatap Li Qiye dengan intens. Bahkan patung tanah liat akan memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata arogan Li Qiye. Lelucon anak ini terlalu jahat. Bahkan para pembudidaya yang mengamati memiliki keluhan dengan kata-kata kasar Li Qiye. Kultivator lain mencibir. Tidak hanya jahat, bocah ini juga terlalu naif. Dia tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa luas bumi ini. Dia tidak tahu sejauh mana deklinasi sekte dupa kuno pembersihan. Dan dia masih berani memprovokasi klan Jiang Zuo. Dupa pembersihan sekte kuno memiliki bocah buta, cepat atau lambat, itu akan berakhir dengan bencana yang menghancurkan sekte. Petik 2. Mata Jiang Zuohou melontarkan tatapan kagum saat dia berkata, kata-kata besar. Hou ini benar-benar ingin melihat hukum apa yang pantas dari sekte kuno dupa pembersihan kamu yang dapat hadir yang akan memungkinkan kamu untuk memprovokasi klan Jiang Zuo. Bahkan jika sekte kamu memiliki 1 atau 2 hukum merit kaisar yang tersisa, aku khawatir orang seperti kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Petik 2. Aku mengerti. Li Qiye melirik Jiang Zuohou dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia dengan santai berkata, jadi itu ternyata menjadi taktik psikologis. Di zaman sekarang ini, semua orang hanya mengandalkan kepalan tangan mereka untuk berbicara sehingga tidak terus bersembunyi. Kamu ingin menjadi bandit, jadi jangan berpura-pura menjadi orang suci, P3L4 Cur namun tetap ingin dihormati. Kamu hanya bertujuan untuk hukum merit kaisar kami. Petik 2. Wajah Jiang Zuohou menjadi merah. Memiliki kavaleri untuk tiba-tiba mengepung Li Qiye hanya untuk mengacaukannya, dan kemudian menemukan alasan untuk menangkap Li Qiye. Dia tidak berharap bocah 15 tahun ini mengenali niatnya dan mempermalukannya di depan semua orang. Di punggung bukit, dia melihat, dengan matanya sendiri, kekuatan 6 varian Kunpeng. Itu membuat jantungnya berdetak kencang. Kaisar Merit Lao, benar-benar tak tertandingi, ya. Bagi Jiang Zuohou, klannya saat ini sangat kuat dan memiliki rahasia yang mencengangkan, tetapi tidak memiliki puncak hukum merit kaisar. Ketika Gu Taishou menggunakan 6 varian untuk menghancurkan Zhen Weihou, pada saat itu, Li Qiye memperhatikan bahwa hukum merit kaisar Gu Taishou kurang. Saat itu juga, Jiang Zuohou segera tahu bahwa Li Qiye juga mengolah 6 varian Kunpeng, dan versinya bahkan mungkin lebih baik daripada Gu Taishou. Bahkan mungkin salinan tulisan tangan dari Immortal Emperor Minren. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami kebenaran yang mendalam pada usianya. Dengan demikian, Li Qiye tiba-tiba menjadi domba gemuk di mata Jiang Zuohou. Dia hanya waspada dengan kepemilikan kaisar di tangan Gu Taishou. Jadi dia tidak berani bergerak. Kemudian, begitu mereka berada di dalam, Li Qiye tiba-tiba menghilang. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Hari ini, Li Qiye muncul di timur Evil Infested Ridge dan hanya membawa Li Xuangyan bersamanya. Mendengar berita ini, Jiang Zuohou segera memimpin pasukannya ke tempat ini. Orang harus tahu bahwa karena hukum merit kaisar ini, Jiang Zuohou telah mengundang tokoh besar dari klannya. Bagi Jiang Zuohou, sangat penting agar taktik mencuri hukum merit kaisar ini berhasil. Pada saat ini, ketika Li Qiye mengungkapkan seluk-beluk di balik masalah ini, banyak pembudidaya saling melirik. Beberapa bahkan bertanya-tanya mengapa mereka tidak memikirkan hal ini. Jika bocah cilik ini menumbuhkan hukum merit kaisar, maka dia memang domba yang gemuk. Sejak dia terlihat jelas, Jiang Zuohou dengan dingin mendengus dan tidak lagi menari di sekitar masalah ini, dan langsung menuntut. Itu benar.
Hou ini ada di sini untuk hukum merit kaisar dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Sekte kamu telah menurun, jadi sudah saatnya Kaisar Merit Law untuk mengganti pemilik. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya, menatap Jiang Zuohou, dan perlahan berbicara. Klan Jiang Zuo kamu selalu sekelompok orang munafik. Terutama raja yang berbudi luhur, Jiang Zuo. Dia adalah seorang bajingan yang tidak tahu malu. Meskipun kamu menjengkelkan, setidaknya kamu berani mengakui perbuatan kamu. Kamu adalah penjahat yang jujur, dan lebih terhormat dibandingkan dengan leluhur kamu, Raja Virtuous Jiang Zuo. Petik 2. Iblis kecil, kamu berani menghina leluhurku. Ekspresi Jiang Zuohou sangat berubah. Dia meraung ketika telapak tangan besar bergegas menuju Li Qiye, ingin menangkapnya hidup-hidup. Bang, Li Qiye tidak perlu melakukan apapun. Li Xuangyan sudah mengetuk telapak tangan ini dengan satu jari. Jiang Zuohou kehilangan warna dan segera menarik telapak tangannya. Dia kemudian mundur beberapa langkah. Dewi Li, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Gerbang 9 Sein Iblis menjanjikan dan tidak boleh diseret ke air yang kacau hanya karena satu bocah nakal yang tidak dikenal. Petik 2. Mata Jiang Zuohou tanpa emosi saat dia mengancam. Li Xuangyan dengan dingin memelototinya dan berkata, ini bukan giliran Jiang Zuo klanmu untuk memberitahu 9 Sein Iblis gerbang aku apa yang harus dilakukan. Jika Nona Li bertekad untuk melindungi iblis kecil ini, aku khawatir lelaki tua ini tidak akan bisa menahan diri. Pada saat ini, suara dingin muncul dari belakang Jiang Zuohou. Itu adalah seorang pria tua dengan sosok kurus dan tatapan dingin, mengenakan baju besi yang beratnya 1000 jin. Dengan baju besinya, dia tampak seperti gunung baja. Namun, zirah itu tidak menghalangi gerakannya. Jiang Zuo Tai. 1. Melihat lelaki tua ini, iblis yang berdiri di sampingnya kehilangan warna dan berkata, kakak tertua dari Master Klan Jiang Zuo Klan. Jiang Zuo Tai. Dia bukan hanya saudara tertua dari klan-klan Jiang Zuo, tetapi juga seorang raja mulia yang kejam. Tangannya berlumuran darah. Legenda mengatakan bahwa banyak pembudidaya dan sekte yang menentang klan Jiang Zuo secara pribadi dibantai olehnya. Jiang Zuo Tai menjadi bangsawan kerajaan 1000 tahun yang lalu, tetapi karena dia hidup pada masa Dao yang sulit, dia tidak bisa meningkat setelah menjadi bangsawan kerajaan. Setelah era akhirnya berakhir, ia telah menunjukkan peningkatan dan sangat dekat untuk mencapai makhluk tercerahkan dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jiang Zuo Tai. Li Xuangyan menjadi serius dan menatap lelaki tua ini. Dia telah mendengar nama ganasnya sebelumnya. Bahkan para tetua dari 9 Sein Demon Gate tidak akan berani bertarung melawan Jiang Zuo Tai. Iblis kecil, cerdaslah dan serahkan hukum merit kaisar. Pada saat ini, Jiang Zuo Tai menatap Li Qiye dan berkata, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin hidupmu. Para kultivator yang menonton diam. Di dunia kultivasi, menggunakan kekuatan untuk mengambil sesuatu terlalu umum. Jika klan Jiang Zuo ingin melepaskan semua wajah dan mencuri hukum merit kaisar, itu tidak akan menjadi masalah yang mengejutkan. Bahkan ada kultivator dengan penyesalan di hati mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, maka mereka akan membuat langkah lebih cepat untuk mencuri hukum merit kaisar. Itu akan bermanfaat untuk budidaya mereka sendiri. Pada saat ini, klan Jiang Zuo sudah membuat langkah pertama, jadi hanya ada penyesalan dalam pikiran mereka. Jika aku tahu bocah cilik ini membawa hukum merit kaisar, maka aku akan melakukan sesuatu sebelumnya. Sekarang, klan Jiang Zuo telah menemukan domba gemuk. Petik 2. Seorang kultivator berbisik. Li Qiye tertawa sampai matanya menyipit, dan dia berkata, sepertinya kalian semua berpikir aku ini ikan di talenan. Dan aku akan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Jadi, karena Jiang Zuo klan kamu telah datang ke rumah aku, maka jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Petik 2. Li Qiye masih sangat tenang dan nyaman-nyaman, sampai-sampai menyebabkan Jiang Zuohou menjadi khawatir. Jika Li Qiye sangat lemah, akankah Sekte Dupa Pembersihan Kuno mengizinkannya pergi keluar? Atau mungkinkah Gu Taishou diam-diam mengikutinya? Berpikir tentang kepemilikan kaisar di tangan Gu Taishou, hati Jiang Zuohou menjadi dingin. Semua orang waspada terhadap item ini. Aura abadi dari kepemilikan kaisar terlalu menakutkan, bahkan yang abadi hanya bisa mati. Hukum rimba, tempat yang kuat bertahan hidup dan yang lemah binasa. Hukum yang tidak pernah berubah sepanjang zaman. Jiang Zuohou sedikit tersenyum dan berkata, tapi klan Jiang Huo adalah klan yang hebat dan tidak akan merebut hukum merit kaisar kamu. Karena kamu sangat arogan, apakah kamu berani bertaruh denganku? Petik 2. Jiang Zuohou tiba-tiba mengubah nadanya dan membingungkan banyak orang. Pada saat ini, pasukan kavaleri mengepung Li Qiye sehingga tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Mengapa Jiang Zuohou berubah pikiran? Saat ini, banyak pembudidaya yang lebih tua tiba-tiba menyadari bahwa jika junior ini, Li Qiye, bertindak begitu sombong, maka mungkin ada seseorang yang melindunginya di bayang-bayang.
Bertaruh. Taruhan macam apa? Petik 2. Mengenai skema. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Li Qiye yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Jiang Zuohou tiba-tiba melepaskan. Li Qiye segera mengerti apa yang dia pikirkan. Kepintaran Jiang Zuohou akan berakhir dengan kehancurannya sendiri. Kamu mengumumkan bahwa kamu akan membantai klan Jiang Zuo. Jiang Zuohou dengan dingin berkata. Jadi, ini Hou ingin melihat apakah kamu mampu melakukannya. Apakah kamu berani melawan aku sekali? Jika kamu kalah, maka berikan 6 varian kunpeng kepada aku. Hou ini juga tidak akan menyulitkanmu, dan akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Petik 2. Mengubah perampokan ini menjadi duel adalah ide cemerlang yang tiba-tiba muncul di benak Jiang Zuohou. Pertama, dia takut Bu Taishou ada di dekatnya. Kedua, ini adalah metode yang dapat diterima dan umum digunakan. Duel 1 lawan 1 antara pembudidaya, hidup dan mati terserah nasib. Jika seseorang hilang atau bahkan terbunuh, maka orang hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak terampil. Jika Li Qiye kalah, maka itu karena kurangnya keterampilannya sendiri, dan Jiang Zuohou juga berhak mendapatkan 6 varian kunpeng. Orang lain tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja, semua orang tahu itu tidak adil. Jiang Zuohou telah menginjakkan satu kaki di dalam kerajaan Royal Noble. Itu jelas untuk melihat bahwa Li Qiye akan kehilangan tanpa keraguan. Kamu tidak berani bertarung. Namun kamu masih membuka mulutmu untuk mempermalukan klan Jiang Zuoku. Jiang Zuohou dengan dingin melanjutkan. Klan Jiang Zuo kami sangat manusiawi dan akan mengampuni kamu. Namun, kamu perlu memotong 1 lengan dan 1 kaki untuk dosa kamu. Petik 2. Jiang Zuohou mengatakan ini untuk memotong jalan mundur bagi Li Qiye, meninggalkannya tanpa pilihan lain. 1 Taiyi sama dengan Iron Armor. Kamu dapat melihat bahwa penulisnya cukup langsung dengan namanya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.